Percaya nggak dok? Aku masuk Islam salah satunya adalah gara-gara seks di dalam Islam. Oh iya? Oh iya. Temanku ada yang nikah, dia baru sadar, oke cowoknya hiper banget, ceweknya hipo banget. Terus kayak nggak bisa diubah, terus akhirnya mau cerai gara-gara itu. Dokter Boyke, kan? orang Indonesia tidak mungkin kena HIV/AIDS karena mereka beragama. Jadi tolong acara ini apa dulu. itu? Jim, Saya berapa suka kali ya? nafsuan tapi ngantuk. Aduh ini. Assalamualaikum Dokter Boyke. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. podcast yang sangat dinanti-nantikan. Legend Iya. Indonesia, Wih, Masya Allah. Sampai salah satu host di meja ini bawa istrinya. Oh iya. Dok kalau hypersex tuh belum atau hypersex. Judulnya dulu. Iya, si Feren bikin judul apa posisi yang diridoin Allah. Lebih lebih halal di atas apa di bawah gitu. Mau di bawah, mau di atas sama-sama enak. Salaman dulu dok. Ya. Cuman ada fungsinya. Ya. Kalau wanita yang di bawah itu biasanya untuk mendapatkan keturunan. Ajib. Karena mulut rahim Terbuka. dan akan diselubungi oleh sperma. Iya, oke. Nah, jadi gampang terjadi kehamilan. Kalau wanita di atas itu buat wanita lebih mudah orgasme. Oke. Karena Mr. P kamu langsung menyentuh titik G-spot. Mr. Pikabu. Jadi dia bisa orgasmenya kalau wanita di atas 2. Clitoral orgasm dan G-spot orgasm. Dan dua-duanya bisa berteriak-teriak bahkan sampai mengeluarkan seperti air kencing. Itu adalah jadi dua-duanya halal. Tinggal pilih mau punya anak atau mau sangat-sangat enak. Silahkan pilih. Atau dikombinasikan. Iya, dikombinasikan. Ini sebagai informasi dok, ini dua ini belum nikah nih. Oh iya. dua ini belum nikah. Belum nikah. Buat ilmu aja ya. Buat edukasi ilmu aja. dong. Teori aku khawatir nanti mereka dan kameramen pulang dari sini mandi wajib nih kayaknya. Tapi ini kan ilmu. Ilmu. Yang namanya ilmu keharmonisan rumah tangga termasuk seks itu Iya. penting banget. Karena Banget. Data yang dikumpulkan di klinik Pak Sutri di Tebet ini Iya. ya 35% perselingkuhan terjadi, perselingkuhan ketidakharmonisan disebabkan oleh seks dan penampilan. Oke. 50% sama 55% memang masih komunikasi. Iya. Tapi itu juga angka yang besar. Menurutku 55% komunikasinya itu gara-gara seksnya nggak bagus juga dok. Termasuk juga seksnya juga iya Ustaz. Jadi artinya ya kita mesti menerima itu sebagai data. Banget. Meskipun itu katanya Tabu. seks itu hanya 25%, ada beberapa yang. Tapi kan kita kalau kita di Indonesia kita telitinya dia langsung di klinik Pak Sutri di Tebet kan. Benar. Seperti itu. Tapi Kalau itu aku- belum termasuk data yang orang nggak berani cerita nggak sih? Nah, Kan beberapa masih ngasih kalau aku tabu nggak ya? sih, menurutku secara tidak langsung itu seperti tadi 35% orang ngomong karena seks kan misalnya. Ya kan misalnya kita nih dari 100 orang aku lihat nih kenapa sih sampai selingkuh Iya, gitu kan. Ya saya nggak bisa masalahnya adalah masalah materi atau masalah nggak punya anak atau Betul. tapi ya kebanyakan juga ya istri saya masuk menopause. Iya. Dia udah nggak mau lagi ngelayanin saya. Iya. Saya nggak dosa-dosa amat kan ya dosa mah dosa saya bilang gitu. Cuman kan tetap kamu mesti bagaimana melatih istri kamu supaya dia berobat supaya bisa melayani kamu Gila, bukan langsung mantep seperti banget. itu gitu loh. Dan 55% yang komunikasi menurutku gara-gara seksnya kurang. Seksnya juga kurang. Karena kalau orang sudah bagus kehidupan seksnya pasti bisa berkomunikasi. Pasti bisa berkomunikasi. Tapi faktornya di Indonesia sex education tuh ada rankingnya nggak sih? Setahu gue dia paling rendah ya. Dokter kayak yang lebih tahu nih. Legend mendidik dari tahun 90. Itu pas waktu itu super Aku baru tabu. lahir aja dokter udah mendidik tuh kayaknya. Aku kan selesai dari Obsin kan tahun 1991 tuh aku sudah dipakai waktu aku WKS kedua kan kita jadi pertama kan Inpres dokter Inpres dulu ke Lampung dokter umum kemudian WKS kemudian ngambil Obgyn kemudian dari situ tuh aku sudah mulai itu 91 tuh aku sudah mulai seminar-seminar. Aku masih ingat 4 Februari 1991 aku seminar pertama. Kok inget dok? Waktu itu. Ingat karena waktu itu
aku deg-degan banget. Karena waktu itu aku harus seminar sama orang-orang yang dikenal kayak Laros, penulis novel. Mungkin kamu udah gak inget lah. Nggak tahu. Kemudian Resita, ibunya siapa? Ada tuh Resita itu. Iya. Nah itu aku harus jadi karena dengan senior-senior aku belajar banget dan aku mesti latihan banget. Itu Jadi aku dokter bener-bener- umur berapa dok? Umur 91 waktu itu umur 35 tahun. Luar biasa. 35 tahun. Itu the Dan rise sekarang of sudah Boyke. 2 kali lipat ya umurnya. Enggak, tapi Nggak serius kelihatan. dok. Iya, Nggak kelihatan kaget banget. loh. Nggak kelihatan sih dok. Aku kalau 70 tahun kayak dokter Boyke aku mau banget serius. Mau lah. Dok, aku sebenarnya ini di luar Iya. topik ya. Aku tuh takut banget tua dok. Oh, Aku, iya? Ya aku nggak mau hidup lama karena aku takut tua. Tapi kalau tuanya kayak dokter aku mau. Aku terakhir masih di usia 17 Agustus kemarin, 17 Agustus 2025, aku jadi dokter puskesmas Selatan yang ketemu sama ke istana dan sebagainya. Oke. Tapi tahun 1985 tuh, ya ulang tahun kemerdekaan RI. Tapi pada 2025 aku naik Gunung Lawu 3000 meter. Masya Allah, Dan aku juga ada takut awal-awal ya karena orangnya nggak bilang dokter ini benar dokter mau naik gunung sampai dipegang KTP-nya umur segini. Iya. Tapi saya pikir ya saya harus coba. Saya age bilang is gitu just a pada dia. number. Ya. Meskipun orang lain 6 jam, aku memang 9,5 jam dan mesti pakai nginep, tapi aku menikmati banget naik. Kayak kalau aku 3 gunung hari Lawu. dok kayaknya. Enggak juga lah, enggak juga. Yang penting kita punya motivasi semangat untuk tetap bisa olahraga tetap baik, paling nggak jalan kaki, latihan dulu. Aku juga sebelum ke sana. Oke, berarti tadi dokter mulai seminar 4 Februari 1991. 1991, ya. Oke, setelah itu baru sampai sekarang terus Ya. melakukan pendidikan. Ya. Tapi menurut dokter pendidikan seks di Indonesia masih Tetap ini ya. masih Minim. ya. Walaupun sekarang nih. Iya, bahkan sampai aku sempet hampir cut off. Kenapa Oh dok? ya? Karena waktu itu orang tuaku sedih setiap kali dia pengajian diomongin katanya anakmu tuh kok jorok banget kalau ngomong. Anak-anakku juga anak-anakku nih termasuk dia juga suka malu di sekolahan. Oh gitu mbak, malu ya. Bapaknya Jangan jorok. dong. Katanya bapak lu tuh jorok banget. Ya Akhirnya Allah. sampai ibu udah kamu jadi dokter obgyn aja udah cukup kamu ibuku loh. Dan aku paling taat kan sama ibu kan. Ya, Tapi terus akhirnya Ya Allah. aku nanya sama Tuhan. Udah lah mah aku 40 tahun aku naik haji. Aku naik haji aku mau nanya di depan Ka'bah bener nggak sih jalan hidupku. Setelah ditanya gimana dok? Jadi aku tidak nanya di situ. Jadi setiap aku sholat maghrib kan aku udah mulai dikenal tuh dari Iya. 91 kan. Iya, Naik hajinya kan 96. Iya. Itu orang-orang ada dokter mereka jadi mereka pada sholat deket aku nanya mereka mau cerai, nanya disfungsi ereksi, nanya depan Ka'bah tuh, Dok. diabetes. Ya pulang di sana udah ditungguin di depan kamar hotel yang Ya mau konsultasi. Allah. Jadi jawaban Tuhan memang tidak di Ka'bah bilang kamu terusin aja nggak Iya. begitu. Tapi Tapi lewat dengan orang-orang. lewat orang-orang, Gila. lewat tanda-tanda. Gila, ya. keren banget. Pulang aku langsung bilang aku tetap. Dia bilang kamu nggak tahu. Itu jawaban dari Tuhan. Iya, iya. Betapa banyak orang yang berkonsultasi di saat aku sholat kan biasanya kan Iya. kalau haji itu kan kalau Wukuf. asar maghrib Iya. sholat Isya itunya di masjid. disatuin kan supaya deket-deketan kan. Bener. Sama subuh juga sama sholat duhanya kan. Nah di situ tuh orang pada waktu jedanya sholat itu dipakai untuk Wah, konsultasi. parah tuh orang-orang memanfaatkan dokter Tapi Boyke nggak ketika apa-apa. haji. Tapi aku merasa Itu bahwa jawaban. mungkin ini yang diartikan sebenarnya sholat. Iya. Ya. Sholat itu kan berbagi kebaikan. Iya. Kan? Jadi aku pikir ini kali Iya, jawaban terkoneksi daripada sholat Tuhan. artinya. Ini adalah jawaban dari Tuhan dan aku pulang aku langsung meskipun acaraku sempat di down 3 bulan itu waktu acara di acara di salah satu radio karena dianggap aku Jorok. ngomong HIV/AIDS, aku dipanggil ke departemen penerangan dulu dibilang Harmoko ya. Hari-hari Dokter omong kosong Boyke, banget. orang Indonesia tidak mungkin kena HIV/AIDS karena mereka beragama. Jadi tolong Oh, acara itu apa dulu. itu? Statementnya. Itu kalau Dirjennya sekarang di tahun- cancel tuh. Ya, Gila. tahun segera. Terus acara ditelepon, aku juga masih inget banget mereka duduk, mohon maaf acaranya mesti grounded karena ditegur seperti itu. Ya buat aku. Terus aku kan ngasih seminar harus pakai izin polisi. Ya Allah. ngapain? Jadi ada persyaratan izin polisi dilihat dulu makalahnya seperti apa
Nah, sekarang bukannya saya ini ya polisi-polisi Bayangkari Iya, atau apa iya. pada ngundang. Ngundang. Kan? Pasti aku yakin pas minta surat izin, dok urus surat izin terus dia nanya. Nanya, tapi gini dok. Tapi saya sama istri baru gitu dia. Saya cuma Ini bisa surat. selama 20 detik aja. Iya. Tapi dok, emang sebelum dokter di tahun 90-an itu tidak ada dokter yang ngomongin Nggak ada masalah sih. seks di Indonesia. secara Ada publik sebenarnya atau hampir media. sama-sama itu, yaitu dulu dokter almarhum dokter Naik Altobing. Oke. Ya, Naik Altobing itu. Kayaknya Dia di pernah- pos kota, saya di Jawa Pos. Oh, Karena waktu iya. itu yang punya Jawa Pos itu udah minta tolong ke saya, kita mau bikin koran-koran untuk di daerah-daerah. Ya, waktu itu tuh seperti itu kayak Iya. gitu koran ini di daerah untuk daerah ini. Iya. Nah, tapi aku bantu tuh untuk mempopulerkannya dan memberikan seminar gitu loh. Nah, aku sempet tuh jalan ke sana ke Jawa Pos. Jadi di Madura tuh bisa 3 kali seminar. Pagi di sini, siang ke sini, malam di sana. Tapi tetap aja minim ya, tetap aja. Tetap minim. Karena pandangannya sampai tabu. sekarang dan sampai sekarang juga masih tabu. Karena menganggap Iya. pendidikan seks tuh ya seperti begitu, mengajarkan bagaimana cara berciuman. Iya. Bukan. Iya. Dan itu penting banget kan kalau udah nikah kan. Iya. Disangkanya. Aku produk daripada pendidikan seks yang minim. Iya. Akhirnya kita harus Anakku cari aja sendiri. nih waktu kelas 4 SD pernah nanya ke aku. Papa, apa sih bedanya ciuman Jepang sama ciuman Perancis? Apa bedanya? Coba jelasin. Kalau ciuman Jepang sebelum mulai gini dulu. Aku senang dapat pertanyaan begitu kan, karena berarti sebenarnya anak-anak SD pun sudah Iya, terpapar benar. dengan Iya. ingin tahu, Iya, cuman kan betul. nggak boleh. Iya, Nggak karena boleh cuma kasih dokter tahu. dan waktu itu juga medianya juga juga terbatas. terbatas. Itu lebih ke Siap. faktor budaya atau agama ya? Menurutku sih budaya. budaya. Tapi agama pun dari dulu agak mentabukan pembahasan seks secara publik kan. Sebenarnya sih enggak sih sebenarnya. Kalau sebenarnya seharusnya enggak kan? Harusnya enggak, karena justru di agama itu pembahasan ini penting banget dan termasuk namanya tarbiyah jinsiyah, termasuk pendidikan tentang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Ustadz, itu kan ada sebenarnya buku kuning. Iya. Ada dari Arab itu The Perfume Garden. Betul. Itu adalah The sebuah Perfume buku Garden. persis seperti Kama Sutra India. Iya, benar. Cuman di Indonesia tidak masuk buku itu. Saya dapat buku itu di Belanda. Ketika saya belajar seks di Belanda, saya dapat buku itu. Termasuk juga buku Kitab Kuning itu hanya pada orang-orang tertentu saja di pesantren-pesantren Yang boleh mengakses. Yang boleh mengakses. Iya, betul. Kan aneh. Padahal itu kan untuk keharmonisan. Kalau kita lihat tadi 35% itu dari keharmonisan itu dari Iya. situ. Kan mestinya itu disebarkan. Sepakat. Iya. Sepakat. Jelas ya di dalam Al-Quran sendiri. Ini saya selalu kalau ada dokter boleh nggak sih supaya nggak bosan posisi. Saya bilang di Al-Quran aja ada surat Al-Baqarah 123. 223. 223. Aku baru cek tadi. 223. Itu yang mengatakan istrimu itu adalah ladangmu. Iya, betul. Perlakukanlah ia sebagaimana engkau inginkan. Iya. Artinya memperlakukan sebagaimana dia juga menginginkan kita diperlakukan seperti apa. Mantap. Itu kan artinya kan sebenarnya ada dalam agama. Ada banget. Kenapa nggak boleh? Iya. Gitu loh. Ini quotes yang jarang diketahui orang nih, Dok. Iya. Jadi ada ulama yang bilang bahwasanya segala sesuatu di atas muka bumi ini yang berlebihan adalah pasti merusak, kecuali hubungan seorang suami pada istri yang halal. Tuh. Hebat lagi loh. Yang penting halal Iya. kan. Yang penting Ya, halal. Berlebihan nggak apa-apa. Berlebihan nggak apa-apa. Berlebihan nggak apa-apa. Malah itu menjawab pertanyaan lu. Malah terus kemudian jadi baik walaupun Tuh berlebihan. kan. Itu Tapi juga banyak bisa. orang yang nggak tahu. Izin pulang dulu semua. Dan Lagi puasa lupa. Dan banyak orang juga yang nggak sadar ya. Iya. Pak. Kayak pria itu kan. Pria itu kan sudah makin tua juga dia mengalami andropos. Ini juga jarang orang tahu. Iya, aku jarang tahu Ya, sih. bahwa sejak usia 30, apalagi kamu kan takut Iya. banget tua kan. Iya, takut 30 banget tua tahun aku. itu 1% hormon testosteronnya Waduh. turun. Dari umur berapa tuh, Dok? Dari umur 30. Sebentar. 30. 10% nunggu udah hilang. Makanya 12. Makanya aku sejak memproduksi yang namanya Pro Elki. Coba lihat dulu, Dok. Pro Elki itu kan aku dapat dari Indonesia sendiri. Itu ramuannya aku dapat dari Jogja. Jadi kenapa raja-raja dulu itu kos ada yang namanya Purwoceng. Selalu on, Purwoceng Selalu ya. ya kan. Nah, itu Iya. kan iya purba ceng. Jadi Iya. sejak purba pun sudah harus Iya. ceng Ceng. kan. Nah, itu ternyata hanya tumbuh di Indonesia. Oh. Hanya tumbuh di Indonesia. Really? Really hanya di
namanya Dieng ataupun di Bromo. Tidak ada di Brazil, tidak ada di Cina, tidak Kasian ada di mana. mereka ya. Nah, makanya aku bikinlah ini karena ternyata setelah diteliti oleh beberapa universitas itu juga kandungan testosteronnya tinggi. Oke, ini nah, itulah yang memelihara sampai sekarang juga semangat aku karena aku selalu jaga testosteronnya supaya nggak turun. Dan ini soalnya herbal dok ya? Semuanya herbal. Nggak ada. Jadi bisa Ada dimakan tiap pom, hari? Ada herbal, ada halal. Kalau Oke. orang Islam mah harus ada halal, kan. Betul. Itu Berarti ini kayak- tiap hari bisa dimakan ya? Bisa dimakan 2 kali 1. Kalau aku sudah mulai 1 kali 1 karena di awal-awal kan. berarti- Nah itu bisa menjaga kita. Meskipun udah umur segini, kalau pagi-pagi tuh si otongnya ikut bangun. Karena aku di Belanda dibilangin, kamu gampang. Ya, Kalau ya. ngelihat cowok itu sehat apa enggak, katanya, Mr. P-nya bangun nggak kalau pagi? Iya. Itu ciri dia sehat. Bangun nggak Kalau tadi pagi? itu sudah Bangun. tidak bangun, Iya. artinya dia tidak sehat. Iya. You must go to the doctor. Iya. And you must check laboratory test. Dia Iya. bilang gitu. Kalau itu Profesor Holland loh yang Iya. ngomong kayak begitu ke Kalau aku. yang normal itu yang dia bangun otongnya juga bangun. Bang, itu Kalau yang yang bangun. otongnya duluan bangun gimana Nah dok? itu juga bagus. Berarti kan dia dari tidur pun sudah bangun. Artinya Anda dia ngomongin saya? memang testosteronnya sudah bagus. Tapi Iya. buat mereka-mereka yang aduh sudah mulai terganggu. Iya. Karena biasanya kan pria itu usia 53 pun ada sudah mulai Oke. andropos. Oh. Bantulah karena testosteronnya udah rendah. Kesian ya. Apalagi kalau disertai merokok, Waduh. begadang, minum-minuman Aduh. yang nggak benar. Itu udah makin turunnya bukan cuma setengah 1% bisa 2%. Makanya utamakan ya selain pola hidup sehat. Asik. Tapi bisa dilawan dengan olahraga, aktivitas gitu kan ya Bisa, testosteronnya? tapi itu tidak testosteron tidak terlalu membantu dengan harus dengan tambahan ya karena sama juga ya dengan yang wanita nggak bisa juga wanita itu kan banyak yang olahraga tapi banyak juga yang konsultasi kenapa gairahnya tertentu menopause tuh nggak bisa dilawan hanya dengan olahraga. Itu membantu saja tapi harus tambahkan. Iya, harus ada saya tambahan misalnya testosteron. Coba makan misalnya ya Family Love ya itu Kalau kan Family Family Love ini apa lagi? Oh, Family Love ini yang buat ini buat cewek. yang ceweknya. Ini Pro LQ kan Karena buat kan paling cowok. buat yang laki. Laki. Kalau Family Love kan ya kita harus jujur lah. Wanita melahirkan kan dia juga istilahnya, aduh dokter kok istri saya udah kayak jalan tol udah ngerti kan? Artinya kan Macet udah nggak dong, Dok. bisa. Udah justru kalau udah jalan tol tuh udah longgar. Oh, iya. gitu loh. Karena kebanyakan melahirkan Iya, kan. iya. Nah itu kan harus di terapi juga karena Iya. ya namanya laki kita jujur aja. Geriginya hilang aja sedikit aja udah mulai agak komplain kok kayak Iya. nggak ada gerindel-gerindelnya. Iya. Padahal setiap wanita kalau sudah melahirkan kan yang namanya ruge vagina itu kan kalau dia lewat dari bawah itu kan kadang-kadang hilang. Oh, masih sudah karena Karena melahirkan dilewati oleh kepala. bayi. Nah, Iya. jadi kan gerenjal-gerenjalnya nggak ada. Sementara kan polisi tidur itu kan masih penting kan. Penting. Penting banget. Makanya dibuatlah Family Love ini. Supaya dia bisa lebih menjepit lagi, lebih Oke. keset lagi. Karena buat perempuan tuh keset itu penting. Iya. Ya jangan sampai Jalan kalau tol ada lah. keluhan misalnya ada keluhan. Dok, istri saya tuh nggak musim hujan, nggak musim kemarau, becek terus. Itu aku harus sudah ngerti. Bahwa dia keputihan berlebihan. Penyakit ya. Penyakit. Iya, gitu. betul. Jadi kita Keputihan. ada obat yang dari dalam, tapi ada juga yang dari luar. Yang dari luar yang dicebokin aja. Oke. Ya, seperti kayak gini nih kan, aku suka Itu buat kasih. ini. Kenapa sih dokter bikin kayak gini? Karena Ustadz dan juga Raymond. Raymond mesti tahu ya. Juga Koi ya harus tahu. Saya tuh bercita-cita ya. Oke. Di setiap tas wanita tuh ada ini. Supaya Ini bersih. apa? Ini aku terinspirasi dari pada waktu COVID. Dan sekarang ini kan kenapa sih wanita banyak kena kanker? Wanita banyak kena keputihan. Iya. Banyak kena jamur. Karena mereka pertama kalau kencing suka sembarangan kan. Misalnya nih aku pergi ke Bandung, aku kan pasti di rest area juga kencing, ya kan? Nah, aku sengaja bikin ini untuk disemprotin supaya di area itu bersih, terutama wanita, karena air di rest area itu kan air yang Nggak E. coli-nya nggak tahu, jamurnya nggak tahu, apalagi kalau ngembeng, kadang-kadang air artesis itu kan isinya dari mana, ya kan? Nah, makanya aku bikin kayak gini nih. Nah, ini Coba lihat cita-citaku nih, ini tinggal disemprot pakai tisu, udah gitu beres.
Wish. Wah, luar biasa. Mantap. Aku bikin kayak gitu karena aku pengen yang paling nggak menurunkan angka keputihan di Indonesia, menurunkan kejadian yang berkaitan dengan CA dan supaya karena bersih ya kan. Meskipun dengan kanker juga bisa divaksin dan sebagainya, tapi pencegahan itu kan selalu lebih baik. Iya Of kan? course. Dok, Kan? mau nanya dong, yang tadi lanjut. Masih penasaran ya tadi? Iya. Tapi kan tiap orang bener nggak dari gairah itu bawaan lahir. Gairah itu Ada DNA-nya iya, tapi ada cuma DNA 5 ya? sampai 10%. Oh 5-10% doang? Sisanya apa dok? Sisanya adalah dari faktor lingkungan. Nah ini terbuktinya, dokter bisa buktiin. Kenapa sekarang orang-orang di Indonesia itu menstruasi pertamanya lebih awal. Oke. Zaman saya, teman-teman saya mens itu waktu saya kelas 2 SMP. Benar. Ya kan? Sekarang 5 SD pun sudah bagus. Iya. Karena apa? Karena gizinya, karena lingkungan yang dia lihat itu yang namanya film-film yang berkaitan pacaran dan sebagainya. Oh, rangsangan. Iya, rangsangan itu. Dok, pengen tanya dok, testosteron semakin tinggi ada nggak relasinya dengan nafsu seks? Ada. Ada. Tadi makanya Tapi ya. ingat, testosteron semakin tinggi itu juga mesti ditambah dengan yang tadi Raymond bilang olahraga. Oke. Karena testosteron tinggi nafsu besar, tenaga kurang. Olahraga lah. Itu saya itu. Nafsu besar tenaga kurang itu saya. Gak bisa dong kalau udah nafsu besar. Jadi jangan lu bagusin testosteron lu tapi lu gak mau olahraga. Lu tetap begadang, lu tetap ngerokok, gak ada guna. Gue jadi terdorong buat ke gym. Iya, good. Gym, Saya berapa suka kali nafsuan tapi ngantuk. Itu berarti. Aduh ini yang mana nih? Meremin yang atas apa ngebuka yang Iya, bawah nih? jadi banget, jangan. Lagi kan kalau kayak begitu kan, udah testosteron tinggi tapi cuman semenit, ya kan? 30 detik. 30 detik. Iya, Ya, sedih. editansil ejakulasi dini tanpa hasil, ya kan? Nanti istri cuma ngomong, lo cuma ngotor-ngotorin spray aja. Ya kan? Kita sebagai laki kan sedih ya kan? Sedih ya. Makanya Aku dengarnya sedih, Dok. Iya dok, Iya. dengarnya pasti sedih kan? Dengarnya sedih. Sementara Iya. kita kan salah satu tujuan kan untuk memuaskan pasangan kita, Iya. untuk dia happy. Benar. Apalagi Benar. kalau tadi ada proses di wanitanya yang di atas Nah. bisa dapat apa? Dapat 2 orgasm, G-spot and clitoral Iya. orgasm. Itu sih the whole body orgasm. Dan ya kamu juga mesti ngerti pasangan kamu orgasme enggak. Kadang-kadang saya kadang-kadang bingung deh. Kan kadang-kadang wanita suka fake orgasm. Iya, Kan? iya. Suka pura-pura padahal sih Biasa bohong aja. gitu padahal dia. Nah, kamu harus lihat dia bisa ngejepit enggak. Jadi ada getaran di kakinya enggak tuh. Namanya itu adalah kejang ya. 0,7 kayak bergetar begitu. Iya. Kemudian dia bisa menghisap yang Oke. masanya Mr. P pada saat si wanita itu orgasm. Nah, makanya karena sudah longgar kan kurang, makanya dok aku Ada bikin yang Femin- namanya Femilove Femilove. ini supaya dia tetap bisa menghisap, supaya si suaminya juga merasa kok dia Terhisap. bisa ngisap ya. Ya di mana-mana juga begitu kan, inginnya kan agak terhisap Iya, pada saat orgasm gitu loh. Tapi kenapa namanya G-spot? Sampai sekarang G-spot sampai sekarang karena saya nggak tahu dia yang sih. menemukan adalah dokter di Jerman namanya Grafenberg. Dia seorang dokter spesialis kandungan. Dia ingin mengatakan mengapa pada orang-orang ada yang dan itu tidak semua orang punya. Kalau klitoral hampir 100% punya. Grafenberg spot itu hanya dipunyai sekitar 66-70%. Dan orang yang punya itu sebenarnya adalah nikmat diberikan oleh Tuhan juga. Dapat Tapi tambahan. Tuhan juga memberikannya yang lain-lainnya. Titik-titik spot yang lainnya, mama spot misalnya beberapa orang wanita kalau dia menyusukan dia bisa orgasm juga. Betul. Kemudian cervical spot ya itu ada. Tapi kalau G-spot itu yang bisa kadang-kadang kalau ngelihat yang mungkin pernah ngelihat, kalau kamu pasti ngelihat di BF Jepang yang bisa mancur itu kan, kau udah lihat kan? Iya. Iya Itu tuh. kan, iya kan? Dia emang dok, dia kacau dok. Waktu di Jepang kemarin tuh aduh. Jangan sampai bisa keluar gitu. Nah itu adalah rangsangan daripada G-spot. Yang keluar sebenarnya bukan air kencing, tapi dia seperti bagian daripada Eksudat. seperti eksudat yang dikeluarkan oleh wanita-wanita seperti itu. Tapi dok, saya mau bertanya. Ini kan tadi kan buat menjaga
kebersihan Iya, wanita. pria juga bisa. Pria juga bisa pakai Bisa. ini. Cuman biasanya aku titipin di istri. Pinjam nanti setelah kita. Nah, kita kasih kemudian semprot terus pakai tisu aja, jangan pakai air dari situ dah. Pokoknya prinsipnya Nah, iya seperti itu. itu Iya, gitu loh. Berarti Karena kayak kan pengganti ceboknya kayak ya. pengganti ceboknya. Tapi ini kan sengaja aku bikin juga yang kalau dalam kan kecil banget gitu, Iya. kayak sekitar sekian tuh kan bisa beberapa kali. Apalagi kalau kita mau jalan jauh. Ini kan misalnya mau lebaran Iya. atau mau Natal, tahun baru kan jalannya jauh. Iya. Sementara kita beberapa jam pengen pipis Iya. ya kan. Nah, Keluar itu buat negeri. wanita ya keluar negeri dia pakai seperti itu. Bukannya saya ini, misalnya kita ke China aja. China itu memang maju kan ini, tapi WC-nya ada- masih iya, jelek WC-nya dan parah, ngabisi parah gitu loh. Kita harus bawa yang seperti ini. Keluar negeri juga Cewek bisa lebih beberapa- rentan juga kan, kira-kira? Lebih rentan karena dia Lebih rentan. bentuk alat kelaminnya dia seperti yang namanya sumur. Jadi dia lebih banyak. Jadi kalau lebih ada banyak air dari situ mencuci, terus kemudian nempel di situ, Ya, itu finish menjadi deh. masalah Nah, nanti. menjadi masalah. Kalau masih untungan pria, kalau pria kan meskipun disemprot kayak itu masih keluar, tapi kan ada aja sisa-sisa yang nempel gitu. Makanya kita bikin ini dan sediakan tisu basah atau tisu kering. Oke, gitu. setelah disemprot bisa Iya, dilakukan. seperti itu. Dok, berarti kalau biasa secara banget. kasta nih, misalnya kita mau ubah edukasi seks di Indonesia secara drastis, ada kayak kasta-kastanya nggak sih? Kalau misalnya keuangan kan ada piramida keuangan tuh, dari cash flow, dari Iya. apa gitu. Kalau edukasi seks tuh ada yang paling penting ini, terus habis itu ini gitu. Sama. Jadi kalau edukasi itu ya, yang paling penting itu dari dasar dulu. Kalau saya Filsafat selalu dari- ya. Jadi kenapa saya diundang sekolah-sekolah SD yang baru mens, tapi kan ngomongnya beda. Kemudian nanti kadang-kadang di atas kalau di sekolah-sekolah agama itu di atas tuh kayak sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah Kristen yang maksudnya tuh yang mereka sadar bahwa pendidikan seks itu penting. Iya. Ya, dan mereka itu biasanya SD, SMP karena Iya. apa? Mereka sudah mensan pacaran. Kemudian mahasiswa karena kan sekarang banyak terkena HIV/AIDS ya kan. Kemudian baru pranikah. Betul. Kayak kenapa sih kalau di klinik Pak Sutri kalau mau nikah itu periksa labnya di situ terus nanti terakhirnya mau nikah tuh ketemu aku. Oh. Jadi kita kasih pendidikan seks supaya banyak banget orang yang tidak ngerti kesakitan lah Iya. pada malam pertama sehingga dia trauma terhadap seks. Ini normal atau enggak sih? Nah, ya ini normal apa enggak? Si laki-lakinya juga kadang-kadang mungkin karena dia aku ini terlalu mungkin agamanya juga kuat, Iya, hanya ta'aruf saja kan dia tidak pernah pacaran kan jadi ketika dia ini si perempuannya juga ketika ngelihat penisnya ereksi Kaget. itu kaget dan takut mau dimasukin ke situ dia lihat punya dia kok kecil kok dia itu gede. Nah, itu kan itu kan harus diedukasi itu namanya pranikah. Kemudian baru terakhir andropause menopause saya dan bahwa seks itu ya piramidnya seperti itu. Berarti dok, Setiap tahap ada. Tapi kalau misalnya paling diutamakan mana? Guru-guru dulu. Guru-guru dulu. Itu. Guru BP. Iya. Itu. Nah, dulu masih zamannya Dewi Motik. Tahu aku Dewi pegang Motik. Dewi Motik tahu di UNJ itu aku selalu ngasih pendidikan seks kepada guru-guru BP sehingga guru-guru BP itu juga bisa mengatasi mereka-mereka yang mengalami kesulitan menghadapi anak-anak remaja mau Iya. SMP mau anak SMP juga ada yang onani terus ada yang segala macam. Nah Iya. itu aku kasih tahu kan. Nah sekarang udah nggak ada lagi nih. Alhamdulillah Dulu ya. udah tapi ya sudahlah. Jadi guru-guru tuh memang harus dokter nomor satu juga. Kalau di kerucut-kerucut karena di setiap puskesmas ada dokter. Iya. Dan mereka juga pendidikan seksnya kan nggak khusus karena di Indonesia kan tidak ada jurusan itu. Di Indonesia nggak ada. Benar, sayang jadi sekali. Sayang sekali kan. Sementara dokter di puskesmas itu akan menghadapi ada UKS usaha kesehatan sekolah. Iya. Itu kan perlu pendidikan seks. Ada tambahan lagi sebenarnya, Dok. Apa? Orang tua, Dok. Orang tua. Itu penting banget. Iya. Ada tambahan lagi juga. Apa? Ustadz iya. sudah berpengalaman kayaknya. termasuk guru. Kalau Ustadz dia bisa dapat dari buku kuning atau dari The Perfume Garden yang menulis, tahu nggak The Perfume Garden siapa? Syekh Muhammad Nasrewi. Syekh itu masih keturunan Rasulullah. Nabi Muhammad. Tapi nggak bisa masuk di Indonesia. Iya, sayang sekali. Malaysia masih lebih modern, Nggak bisa masih tuh karena masuk di-ban. Di ban. Dianggapnya Secara itu kan tradisional terlalu aja. tradisional. Tapi sebenarnya tadi banyak salah paham sih Banyak menurutku. salah paham. Karena di dalam Islam justru ini pengetahuan yang penting banget sebenarnya. Penting banget dan itu yang bisa menjaga keharmonisan. Benar. Dan saya kira kalau mohon maaf ya, saya kalaupun mereka itu bisa menjaga keharmonisan dan yang wanita itu juga sampai usia tua itu bisa menjaga melayani suaminya, mohon maaf ya, mungkin poligami itu tidak harus
terlalu itu. Sepakat. Bukan saya anti poligami karena bagaimanapun itu adalah ada di dalam akun. Tapi artinya karena mereka bisa melayani, kan kebanyakan yang menikah lagi, siri menikah apalagi selalu mencari yang muda. Benar. Saya di ini Bapak kok nikah lagi, habis Dok, usia saya udah tua, udah mulai nggak bisa melayani yang bagaimanapun kan di agama diperbolehkan. Jadi kalau seorang wanita itu dia bisa Tetap memberikan tetap prime sampai usia tua, dia bisa menggunakan produk-produk ini kan, di samping ini juga ada yang namanya Menohub khusus untuk wanita menopause, itu dia bisa kok sampai usia tua. Tetap Gitu loh. sampai 60, 70. Masih bisa. Lendirnya masih bisa keluar, payudaranya masih bisa kenceng. Ya kan, kerut-kerutannya masih bisa berkurang. Itu semua kan bisa. Karena sekarang ini zaman teknologi, dan teknologi sekarang sudah ke green teknologi, kepada herbal. Jadi di Amerika, kalau kamu ke Amerika atau ke Belanda kemana, ya tahu sendiri, ya itu benar. banyak. Nah, saya sendiri sebenarnya pengen ini sampai ke luar negeri, produk-produk kayak begini ini. Karena Cuman tumbuhnya kan cuma di Bromo iya, tadi di ya? Bromo tadi. Cuman Indonesia tahu sendiri kan, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Iya, ya benar. kan? Saya sekarang kan sedih banget. Saya tuh ngelihat China ya, saya kan ke China. Bagaimana mereka itu, pemerintah itu mendorong pomnya itu ya supaya dicepetin, bahkan dikasih bonus, pajaknya dikurangin. Kalau di Indonesia pajaknya dinaikin, karena kamu kan bakal untung. Kasih tahu siapa namanya Dok, kasih tahu. Kayak begitu gitu. Minta persyaratannya harus ini harus. Jadi kita juga mau ekspor jadi males gitu. Jadi kita akhirnya kerjanya untuk di negara sendiri, padahal bukannya orang-orang Indonesia itu tidak bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas. Sistem di Indonesia itu, sistem POM-nya, sistem bea cukainya yang menghambat kalau menurut saya untuk mendorong kita itu bisa memproduksi barang-barang Indonesia dikenal. Tapi gila sih, emang bener orang usaha sebagus-bagusnya, kalau sistemnya nggak memadai itu kayak Tetap usaha sulit. sia-sia. Tetap Iya, sulit, makanya. benar. Jadi menurutku sistem itu penting banget sih kalau misalnya kita mau berbisnis. Apalagi terus kemudian kalau ada orang yang sebenarnya dia melakukan perkara-perkara yang sama kan setiap hari terus. Nah, di titik itu sistem bisa bantu sih sebenarnya. Iya, kalau di sistem. bisnis tuh wajib banget ada sistem. Karena bisnis nggak bisa dibilang bisnis kalau nggak ada sistem. Bagus lagi. Atau nggak bisa dibilang bisnis gitu. Bener, itu bener. Karena ketika usaha nggak ada sistemnya kadang kayak nggak libur, bingung kan, harus ngawasin terus si owner. Misalnya apa nih kalau yang lu sendiri nih, misalnya kalau lu sendiri pakai misalnya dalam sistem perusahaan lu, apa yang misalnya lu pakai? Kalau di perusahaan tuh wajib menurut gua namanya ERP. Enterprise Resource Planning. Oke. Harus tercatat tuh semuanya tuh. ERP Enterprise Resource Planning. Iya, Oh, jadi kayak kan- yang aku pernah lihat ada kayak Odoo itu ya. Odoo. Wah, Benar, Odoo. Odoo itu salah satu yang menurut gua bisa dari bisnis paling kecil sampai ke bisnis paling gede. Oke. Dan mendingan mulai pas bisnisnya masih kecil, karena kalau misalnya dari kecil nih ke medium dia baru mau pakai, itu jauh lebih susah dibanding pas dari kecil. Iya juga sih. Benar. Dan kalau menurutku gini, itu menurutku investasi juga gak sih? Karena kita bisa Investasi. save waktu kita, save tenaga kita, Iya, save benar. worry kita gitu kan ya. Itu dengan sistem itu kan sebenarnya kan ya. Benar. Dan mulainya kan, jadi sistemnya Odoo tuh dia tuh nggak langsung pakai satu gede karena orang ribet gitu. Jadi mulai dari modular kecil-kecil, misalnya dari finance dulu. Oh, gitu. Terus dari HR, dari habis itu pencatatan Masing-masingnya inventory, ada. Masing-masing tuh Masing-masing ada, ada. gitu loh. Terus Kalau yang enaknya, paling membantu apa menurut lo di antara sub-sub itu? paling pertama untuk bisnis kecil pasti finance dulu. Finance dulu ya. Finance dulu. Nah, pas finance udah mulai banyak nih organisasinya HR. Oke. Terus barang nih suka ada yang hilang dan lain inventory. Nah, Oke. enaknya ERP gini, mereka tuh semua saling nyambung. Jadi bukan kayak pembukuan A itu harus cek lagi sama B benar atau enggak, sama C benar atau enggak gitu. Jadi mereka semuanya nyambung. Berarti bikin laporan keuangan, bikin segala macam itu bisa pakai Odoo tuh inventory, ya. seandainya ada yang terjual ke update di laporan keuangannya. Jadi semuanya terus-sistem jadi nggak ribet lah. Mantapnya Oke. Odoo ini harga terjangkau. Oh. Jadi walaupun usaha kita masih kecil, itu bisa dan ada free trial juga kan. Free trial dan bisa konsultasi free. Kalau Iya. di link di bawah nih. Walaupun Iya. menurutku sih sebenarnya tadi kalau bisa, jadi jangan lihat dari harganya, padahal harganya udah terjangkau kan. Iya. Tapi dilihat daripada apa yang dia save dengan harga itu. Bisa contoh kalau save worried, lalu save waktu kita, save terus kemudian kerjaan kita, ya itu kan pasti worth it banget kan. Iya, Ini ada benar. 70 aplikasi 110.000 Ih, Tuh, per serius? bulan. 70 per user. aplikasi. 70 aplikasi. 70 Yang aplikasi, semuanya bisa terhubung. semuanya Semuanya terhubung. Dan kalau
misalnya kita mau pakai terus kita ini dari 70 ini di gue kepake berapa ya, kita bisa kontak dulu konsultasi sama timnya, nanti diarahin gitu bisa. Daripada kalau kayak lu nyewa satu orang aja untuk ngurusin itu, satu orang untuk keuangan, satu orang untuk ini, memang mungkin perlu orangnya, tapi ini langsung membantu lebih cepat ya. Iya. Jadi artinya cuma segitu ya, itu sangat terjangkau banget sih. Dan di Indonesia klien-kliennya tuh udah cukup banyak Odoo ini yang pakai Odoo. Misalnya perusahaan-perusahaan gede, Bulog, Real Food, Bulog pakai Kalian buruk. Odoo. Enggak, buruk terbang. Ini Bulog. Dia pakai Odoo. Ajinomoto. Real Food. Ismaya juga. Ismaya dari lama tuh. Jadi memang sudah proven. Udah proven lah, mantap pokoknya. Ini yang sering terjadi, gue sering ketemu sama bisnis. Dia cocok di size 1 sampai 10 karyawan. Pas harus 100 pindah sistem. Pas harus 1000 pindah sistem. Ini nggak perlu ya. Pindah sistem itu luar biasa susah. Luar biasa susah. Salah satu skop paling susah untuk seorang konsultan itu kalau misalnya udah punya sistem lama terus dimigrasi ke sistem baru. Jadi mendingan dari awal tuh pakai sistem yang udah tahu pas kecil bisa, pas gede juga bisa. Itu bener banget. Itu Odoo. Iya, itu Odoo itu. Kita Odoo. Sebelum aduh. Iya. Linknya ada di bawah. Kita ada di bawah. Kalau misalnya tertarik buat konsultasi dan mau bisnis apapun mulai dari modul-modul kecil. Dan yang lebih penting pas udah jadi sistem, biar kita bisa fokus hunting Lailatul Qadar. Wih, mantap. Sehingga urusan-urusan yang sudah berulang-ulang bisa dikerjain sama Odoo. Bener, udah rapi. Amirku. Karena kan alasannya orang tidak mau beribadah, tidak mau olahraga kan sibuk. Usaha kalau dilepas nanti goyang, nanti gak kontrol. Odoo udah membantu untuk kita mencapai Lailatul Qadar. Dengan cara membebaskan kita daripada kerjaan-kerjaan yang rutin. Kita coba balik lagi ke topik. Oke. Kita konsultasi lagi. Coba, saya ke Cina. Apa namanya, mulai dari teh, semua ada. Mutiara yang itu pun jadi. Karena didorong oleh pemerintahnya. Kalau di Tapi sini, coba, misalnya jangan ke Malaysia aja ada tongkat ali. Saya tahu. Benar. Itu Duriannya juga didorong. Ke Korea ada ginseng. Ke Turki ada madu. Iya. Indonesia ada apa? Saya mau bikin kayak gini aja, mau baju ke sana disusah-susahin udah pasti. Di Indonesia ada ngurus POM aja berbulan-bulan. Ya Allah, aku bilang tanda-tanda Indonesia mengkhawatirkan. Pas itu. Dokter Boyke ngebahas regulasi dan benar. Kalau di Indonesia kalau saya ngebahas karena aku ngalamin sendiri sih. Kalau dokter marah-marah nanti dibilang antek-antek asing. Dia bilangnya Dokter Boyke tidak pro kepada dan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Mencemarkan nama baik. Iya benar. Ya gimana? Valid. Ayolah bantulah kita tuh banyak loh. Masyarakat Indonesia tuh yang ingin berjuang untuk mempopulerkan, paling enggak kalau Purwaceng ini bisa keluar negeri, bisa apa? I know Indonesia Purwaceng. Yes. Betul. Kayak gitu kan seneng kita juga kan. Benar. Aku tapi kan mana ininya, sistemnya mana ininya, masuk lagi ke situ. Enggak boleh ini enggak boleh ini enggak boleh. Aduh. Aku dengar Purwaceng semenjak dari kuliah sebenarnya, Dok. Kan? Penemuan Purwaceng. Itu sudah diteliti Gama, Gajah Mada, sudah diteliti sama IPB, sudah diteliti sama UI, Sanrego sudah diteliti sama Universitas Makassar. Tapi kita cuma ada di lokal aja gitu. Nggak niat memang Indonesia nih. Terus nanti dibilangnya iya sih karena IQ Indonesia 78. Jadi tidak ada kreativitas, siapa bilang? Saya nggak percaya itu sama penelitian itu. Saya banyak menemukannya di daerah-daerah ketika saya jadi dokter puskesmas. Mereka itu bagaimana meskipun mereka itu cuman katakanlah perawat, tapi mereka bisa bikin telur asin, bisa bikin padi gogoranca. Orang-orang Indonesia sebenarnya kreatif, cuman sistemnya tidak di kitanya tuh. Dan selalu berpikir misalnya kita nih mau ekspor, lo mau cari duit, berarti gue mesti susahin nih. Nah itu. Aku tahu kenapa itu, Dok. Kenapa? Itu gitu pasti frekuensi nge-seksnya kurang. Jadi frustasi. Yakin aku, Dok. Yakin aku, Dok. Jadi pengen nyusahin orang karena mereka susah. Iya benar. Karena aku yakin cowok tuh masalah cuma 2, Dok. Kalau nggak uang, ranjang. Iya. Dan itu sudah ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Jadi begini. Kalau kamu punya atasan yang kerjanya penuh dendam, yang kerjanya marah-marah melulu, berarti di ranjangnya dia tidak puas. Berarti jadi kalau kamu lagi dimarahin sama atasan, "Halo, ejakulasi dini loh." Gitu. Jadi lo enggak sakit hati gitu loh. Tapi itu yang saya lakukan kalau kerja dulu kayak kalau lagi marah-marahin ya. Jadi kalau udah keluar bete teman-teman kayak bener.
Udah diemin orang bed sex life itu pasti gitu. Karena kalau orang-orang yang seksnya memuaskan, kemana-mana dia senyum, orang hatinya bahagia kemana-mana, nggak gampang marah. Karena apa? Hidupnya dipenuhi oleh endorfin, oksitosin, hormon-hormon kebahagiaan itu naik di atas. Dia semuanya ringan, semuanya nggak ada beban. Karena itu tadi oksitosinnya bekerja, serotoninnya bekerja, kemudian juga endorfinnya, rasa sakitnya juga ada. Iya, betul. Dan hasil penelitian juga. Memang begitu, Dok. Kalau orang melakukan hubungan seks, si pria dia bisa merasakan kenikmatannya sampai 3 hari. Dan wanita berapa hari? 1 minggu orgasmenya itu tetap masih ada pengaruhnya di hormonnya. Pantesan kita selalu mau lebih banyak daripada perempuan ya, Dok ya. Karena kita cuma 3 hari ya. 3 hari. Iya, kita setiap 3 hari perlu top up. Makanya juga kalau dikaitkan dengan nanti dengan kondisi prostat, itu kenapa orang saya bilang Bu, layani kan kebanyakan alasan juga banyak laki-laki. Dok, kalau istri nggak ngelayani nanti prostat dong. Benar, itu benar. Karena dengan dilayani seminggu 1-2 kali, prostat juga nggak bisa membesar nantinya. Wow. Jadi ada aspek kesehatannya. Masturbasi bagus, bisa kepada orang-orang tua memang bisa dibantu juga. Yang penting harus dikeluarkan. Yang penting keluar. Cuma, tapi kalau udah nikah boleh masturbasi nggak boleh? Boleh asal dibantu perempuan ya. Tapi kalau nggak boleh ya? Nggak boleh kalau. Tapi data-data saya di luar negeri karena saya nggak punya saya nggak punya dapat di Indonesia ya. Itu wanita yang masih masturbasi pada dia sudah menikah itu sekitar di rata-rata 40%. Karena mereka tidak makan pro-elki cowok-cowoknya ini, Dok. Cowoknya itu ya. Dan untuk pria juga sekitar hampir separuh 40. Itu yang ngaku, Dok ya. Itu ngaku. Aku lebih banyak pasti. Karena satu, kenapa wanita di Indonesia menjadi sering masturbasi karena prianya tidak bisa memuaskan itu dia. Dok, belum makan itu tadi. Karena tidak memuaskan, akhirnya dia cari kepuasan sendiri. Makanya salah laki-laki sih. Tapi boleh nggak? Tadi tuh gue nanya pas lagi ngebahas ta'aruf. Oke. Ya kan? Di Indonesia mau nggak mau sebenarnya kan topik ini orang lebih mendengarkan ustadz yang guru agama ketimbang ahli gitu. Karena untuk kita mau belajar sesuatu kan kita harus penasaran. Sedangkan hal-hal yang harusnya memancing penasaran, misalnya pertama kan semua dilarang. Nonton dilarang. Masturbasi dilarang gitu loh. Setauku, tapi boleh dibenerin ya, Dok. Kalau di luar negeri yang bikin maju karena penasaran itu muncul gitu loh. Kan memang kita ada kalau nggak salah Ustadz ya ada yang wata kerabu zina, jangan kau dekati zina. Tapi kalau menurut aku ini persepsi aku nih ya, zina tuh kan masuknya penis ke dalam vagina. Jadi kalau nggak sampai ke situ sih deket-deket situ sih ya nggak apa-apa, hanya pegangan tangan. Mungkin aku karena terlalu ini ya, terlalu belajar seksnya dibanyakan di luar. Meskipun aku belajar seks juga di Turki ya. Aku tentang Islam dan seks aku belajar di Turki. Itu artinya kalau sekedar ciuman kan nggak sampai masuknya itu ke situ kan, sepanjang dia masih menjaga. Menurut aku sih masih menurut aku. Mungkin itu aku salah ya. Tapi kalau menurut aku kadang-kadang pacaran menurut aku perlu juga. Beberapa kali aku menemukan pasien-pasien yang ta'aruf ya. Nangis-nangis di tempat aku karena ternyata cowoknya gay. Pestanya gede-gedean tapi mau dipensel gimana. Bahkan ada yang menikah di depan Ka'bah. Aku sering lihat gitu tuh. Dan mereka gay itu sekarang mereka mau cerai, mereka malu, mereka apa. Tapi karena ta'aruf, apa kamu kan kalau kamu pacaran kami nggak pacaran dong. Kan kamu bisa pegang itu keras apa enggak ketika kamu pulang. Kami nggak melakukan itu. Makanya aku langsung berpikir berarti takrabu zina itu hanya kalau kamu udah telanjang dua-duanya itu yang nggak boleh. Kalau menurut aku, karena ada beberapa hal yang kita harus lindungi juga si wanitanya mau cerai. Akhirnya dia akhirnya dia tidak mendapatkan seks seumur hidupnya dia. Langsung itu serem. Ya seperti itu kan sedih. Itu kan aku juga sedih gitu loh. Betul banget. Temanku ada yang nikah, dia baru sadar, cowoknya hiper banget. Ceweknya hipo banget, hipo ya. Terus nggak bisa diubah. Terus akhirnya mau cerai gara-gara itu. Itu kan banyak kan? Iya banyak banget. Banyak yang
perbedaan frekuensi seks juga banyak itu. Yeah. Sampai saya harus menjelaskan yang cowoknya doyan, yang ceweknya ini harus udah sekarang kamu kita janjian berapa minggu sekali, hari apa kamu maunya, sampai saya bikin begitu loh jadwal. Jadi kalau di dalam Islam memang ujung-ujungnya sama sih tetap. Artinya kita mencegah agar tidak terjadi yang demikian. Betul. Zina kan cuma itu aja. Tidak terjadi zina pada ujungnya dan segala macam. Nah, cuman pada awalnya mungkin perbedaannya itu cara mencapai dapat suami nggak gay misalnya, atau dapat suami misalnya ternyata nggak bisa berdiri misalnya. Nah itu caranya tetap dengan ta'aruf, tapi memang ditambahin treatmentnya supaya dia tahu tentang perkara-perkara itu. Itu boleh sih sebenarnya di dalam ta'aruf. Oh boleh ya? Boleh. Jadi contoh misalnya kayak gini, seorang perempuan merequirement terhadap misalnya laki-lakinya, sebelum kamu nikah sama aku, kamu tolong dong mengantongi misalnya sertifikat dari psikolog misalnya, atau juga mengantongi sertifikat daripada dokter seksolog misalnya, bahwa ini red flag, nggak red flag lah kira-kira gitu. Itu boleh banget sih sebenarnya. Oh boleh ya, harusnya banget. Begitu ya. Jadi yang megangin bukan jadi tetap kita berpegangan sama hal itu. Bener. Tapi seperti itu. Ujungnya, karena aku terus terang dok, aku nyelesain banyak kasus begitu. Ada satu kasus di mana setelah nikah istrinya frigid. Makanya kan. Nah itu ternyata nggak ditanya ketika ta'aruf tuh, harusnya ditanya banget Pak. Dan ini sangat penting banget. Yang kedua aku dapat 2 atau 3 kasus perempuannya dapat suaminya gay. Kan? Banyak banget. Aku sih bukan 2-3 lagi. Udah bingung banget sampai kadang-kadang dokter Boyke. Pokoknya yang penting gimana malam pertama saya bisa ereksi. Yang penting saya bisa punya anak aja. Saya pelan-pelan akan berubah dok menjadi. Saya bilang data dari penelitian kalau kamu gay itu, kalau tergantung kamu skalanya berapa. Kalau kamu skalanya 3 biseksual, kamu bisa saya tarik ke 1. Tapi kalau kamu sudah 5 mendekati 6 yang homoseksual murni, itu udah susah banget. Dia gak mungkin saya bilang gitu. Saya suka ini, saya bisain dok, saya usahain. Tapi kan dokter saya mesti nolong dia kan. Betul. Gimana caranya misalnya udah deh kamu berfantasi deh seakan-akan perempuan kamu sama cowok atau gimana gitu. Tapi kan membohongi juga kepada dia, kasihan juga. Makanya kalau saya belajar di waktu itu tentang male sexuality ya waktu di Milan ya, itu dikatakan bahwa di negara kami memang ada seks bebas karena salah satu keharmonisan rumah tangga itu kuncinya adalah Samenleven. Kalau di Samenleven itu biasa 1-2 tahun dia nyaman, baru dia lanjutkan ke perkawinan. Kalau di luar negeri saya bilang saya nggak bisa. Negara kami negara Muslim. Mereka juga appreciate respect dengan saya ya. I know dia bilang gitu. Kamu from Muslim country. Dia bilang tapi di kami emang begitu karena kamu harus ingat seks itu kan tadi makanya saya dapat 35% itu kan tinggi banget. Banget. Dan aku yakin lebih daripada itu. Iya. Dan menurut saya ya pantesan mereka begitu di sana. Karena mereka juga menginikannya. Makanya kan kasihan kan kalau teman kamu frigid terus dianya hiper mau jadi apa sampai cerai kan. Atau istrinya sama sekali nggak mau melayani, menganggap itu jijik dan terjadi itu karena apa? Karena dari kecil selalu ditakut-takuti. Awas lo, kamu kalau hubungan seks tuh kayak besi masuk dan sebagainya. Akhirnya kan perempuan-perempuan takut kan untuk melahirkan tuh robek ininya, nanti digunting, jadi takut untuk menikah. Dan salah satunya banyak saya harus menangani masalah-masalah waktu mau melahirkan. Mereka juga dok, apa bener dok kalau kepala ini apa saya sebaiknya sesar aja, nanti kepala lewat itu longgar terus robek. Enggak, Tuhan itu sudah menciptakan semua tuh elastis, kepala bisa lahir dan kembali lagi asal kamu senam Kegel dan asal minum Family Love ya, Family Love. Dan kamu cebok juga pakai Wish ya kan. Setelah itu supaya tetap bagus kondisi ini misfinya seperti itu. Jadi menurutku pertama-tama problematika pasti adalah salah paham orang tentang tadi sih. Padahal di dalam Islam penting banget dok. Bahkan aku pernah baca satu kitab, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menggunakan tanaman-tanaman tertentu sehingga ketika mereka mohon maaf berhubungan dengan istrinya itu tidak pernah 1 kali dalam berhubungan. Coba kan. Jadi 1 kali berhubungan pasti lebih daripada sekali. Karena dia punya dari mulai habatus sauda, perhatiannya luar biasa. Dan untuk seks itu kan diperhatikan sampai seperti sangat itu kan. Sampai ada parfum-parfum ranjang. Loh, aku waktu ke kemarin umroh sama anakku yang paling kecil kan dia selesai S2 kemudian dia mintanya pengen umroh sama papa katanya. Udah aku umroh. Itu aku menemukan untuk parfum. Aku bikin. Di Arab itu ada parfum untuk misfi. Orang Arab tuh ada. Misik. Misik. Benar tuh.
Cuman kan wanginya kalau di Indonesia ada. Wanginya di Indonesia beda kan. Di sana rada-rada agak bau bunga-bunga. Audi, Audi. Kemudian kayu, saya bikin itu namanya Vifresh Vicen dari Wish juga. Saya nggak bawa sekarang. Itu dari dipakai, apa, Dok? Itu dari bunga-bunga melati di kita diganti bunganya. Tapi perfumnya non alkohol, halal dan juga ada BPOM. Dan apa katanya, Dok, yang membangkitkan itu? Nah, itu tapi parfum boleh di bawah. Boleh. Itu di Arab juga pakai, tapi non alkohol. Boleh. Ya, dan itu halal. Dan di sana mereka orang Arab untuk membangkitkan gairah. Cuman saya kan supaya agak biasa amati tiru modifikasi. Modifikasinya apa? Saya kasih feromon di situnya supaya laki-lakinya itu ketika si wanita itu menggunakan parfum itu dia lebih minyak pelet tuh. Tapi itu beneran nggak sih? Yakin. Aku yakin istri-istri orang-orang di sana juga menggunakan tambahan itu. By the way, di zaman Rasulullah feromon tuh dipakai, Dok. Tuh. Itu tuh berarti saya benar. Itu benar berarti. Itu benar berarti. Tapi dalam bentuk memang kalau dokter buah-buahan. Aku dari buah-buahan. Dari feromon dari buah-buahan. Sehingga buah-buahan itu kenapa lebah jantan, lebah pada datang? Kenapa kupu-kupu juga datang? Oh ya, aku baru baca penelitiannya. Apa namanya? Elektrolit pada tumbuhan. Yes. Betul. Aku tambahkan itu di sini. Aku lihat sih nggak tahu ya bahwa yang dari Arab sih memang ditambahkan atau enggak. Aku nggak tahu. Feromon hewan. Feromon hewan. Aku lebih ringan lagi tumbuh-tumbuhan. Iya. Kalau mereka dari gozal, dari apa? Dari tanduk rusa. Dari ini kelenjar rusa. Rusa. Kalau aku dari tumbuh-tumbuhan, jadi lebih safe lagi, lebih aman lagi. Keren untuk banget. ini. Oh, Ustadz banyak tahu. Dia jangan salah. Gua muridnya Dokter Boyke. Enggak. Aku seneng. Ustadz itu nggak boleh ya segala hanya cuman haram, halal, neraka, surga. Jangan begitu doang. Juga harus tahu atas, bawah, kiri, kanan. Belakang, depan. Aku ini loh dia menangani kasus aku seneng banget. Jadi maksudnya bukan hanya aku aja gitu mendapatkan ini, tapi Anda juga bisa. Dan Ustaz mesti dia ada lebih daripada masalah agamanya. Kalau kita kan kayak skala Kinsey gimana ngukurnya, gimana gitu kan pasti Ustaz nggak ngerti. Tapi kan dengan Ustaz seperti ini dia bisa mengerti bahwa kadang-kadang perlu sertifikat itu nanti bikin aja kita sertifikat. Kalau mau mendapatkan yang bukan gay, yang bukan frigid, yang bukan itu, bikin itu bagus sih. Itu bagus sih. Buat aku kita bikin sertifikat itu bukan apa-apa supaya si prianya nyaman, si ininya wanitanya juga nyaman. Bahkan mengerti kayak apa ya, Dok ya? Mengerti bahwasanya laki-laki itu misalnya normal kalau dia misalnya berfantasi, normal kalau dia misalnya minta banyak kali dan segala. Karena aku secara pribadi ketika ngajarin istriku dia pasti banyak nggak ngerti gitu kan. Kita yang lebih ngerti kan kita harus kasih tahu ini normal loh misalnya gitu. Misalnya contoh kayak laki-laki yang paling banyak, Dok ya, mereka bilang ini karena aku nggak di rumah aku main di luar misalnya kayak gitu. Nah padahal sebenarnya kan dia bisa nyelesain masalah itu kan. Nah dia harus tahu kenapa istrinya nggak mau kan gitu. Itu tugas kita untuk membangkitkan dia juga. Tapi kalau di Islam kan ini, gimana cara kita tahu sebelum menikah ya gairah sama preferensi seks. Misalnya kalau ada fetish aneh-aneh lah dan lain-lain itu kan susah harus diobrolin. Sertifikasi ya? Harus diobrolin. Tapi gimana dia tahu kalau dia belum pernah ini mencoba? Ahlinya nih. ini kejadian salah satu anakku ya yang dapat cowok yang cinta banget, yang terposesif, bucin. Sampai HP-nya diliatin, mobil disadap, semua deh pokoknya sampai ke dompetnya diliatin, HP-nya diliatin. Mula-mula anakku kan ngomongnya, tapi dia tuh cinta banget sama aku. Tinggalin. That's not good. That's not good. Kamu akan hidup di dalam penjara. Ya, dulu juga saya pernah punya pacar yang seperti itu. Posesif. Yang sampai saya kan suka naik gunung, sampai dia nungguin di bawah gitu loh. Karena disaking untuk menunjukkan cintanya gitu, bawa selimut di bawah. Saya bilang it's not. Saya hidup. Kita itu kalau makanya perkawinan itu nggak bisa kamu bilang kamu harus menjadi seperti yang aku mau. No. Setiap orang karena perkawinan itu harus menjadikan mereka itu diri sendiri, punya sayap supaya bisa berkembang bersama-sama, menuju ke satu tujuan, iya kan? Benar banget. Jadi kemana-mana harus berdua. Itu kan sama dengan sayap kita diikat sama sayap dia. Mana bisa terbang kita burung berdua. Berdua-duaan burung nggak bisa. Kamu jadi diri kamu sendiri, saya jadi diri kamu sendiri. Kita punya tujuan bareng. Tujuan bareng. Kita saling memberi sayap, menguatkan sayap masing-masing. Itulah perkawinan. Aku sepakat banget. Tapi kan banyak yang nggak bisa kita tahu sebelum nikah. Iya kan? Nah kan kita bisa lihat kalau dia udah mulai
lo udah kawin sama gue cari duit ya, lo nggak boleh kerja, lo nggak boleh. Karena ada teman saya mau jadi dokter spesialis saja kagak boleh. Karena dia bilang, aku cukup kok membiayai kamu, udah kamu cuma ngurusin anak-anak, kan ada yang begitu. Itu perkara yang toksik kan. Gila, satu orang direndahkan. Padahal dia kan bisa, kalau seandainya dia menjadi dokter dan dia bekerja dengan di puskesmas, dia bisa membantu begitu banyak orang. Dia bisa menambahkan yang pahala dari Tuhan itu begitu banyak. Hanya gara-gara dia menikah dia dapat. Kamu hanya ngurus anak. Emang itu juga pahala. Tapi kan dia juga pengen menjadi eksistensi dirinya juga dinilai kan. Aktualisasi dirinya juga kan dia harus ada gitu. Makanya saya sih ke anak-anak saya, pokoknya kalau kamu kawin ke mantu-mantu, biarkan anak-anak saya biarpun perempuan dia bisa menjadi dirinya sendiri dan dia bisa bekerja. Bunda Khadijah itu ketika menikah sama Rasulullah dia tetap berdagang. Nah kan keren kan. Dia tetap tapi melakukan kenapa aktivitas. Sekarang dalam tanda kutip banyak sekali muslim yang mengatakan wanita itu harus di rumah, wanita itu nggak boleh kerja, wanita itu nggak boleh sekolah. Itu Aku tahu kenapa sih. Kenapa? Itu kehidupan seksnya pasti bermasalah. Di podcast ini semua masalah pokoknya gara-gara kurang pro LQ. Iya. Nggak, maksud aku tuh kenapa harus begitu gitu. Kenapa? Apa kita nggak bangga juga? Kita kan nggak pernah tahu ya. Iya benar. Misalnya gini, yang laki tuh memang hebat misalnya buat pengusaha. Tapi kita nggak tahu kalau dia dipanggil Tuhan duluan. Benar. Dia kan si wanita itu karena nggak pernah kerja, nggak pernah apa, hanya bisa ngabisin uang hartanya si suami kan. Tapi kalau dia bekerja, dia sempat bagaimana dia memimpin perusahaan, bagaimana dia ini, dia ikut di situ kan dia juga bisa akhirnya sampai anak mengantarkan anak-anaknya, bahkan cucunya pun berhasil. Iya, jangan sampai dia kalau misalnya dia duluan dia mewariskan yang lemah. Dah betul. Itu ada pada ayatnya ya. Kalau ini Dok, aku mau nanya Dok, kalau rekomendasi dokter untuk orang-orang berumur kayak aku misalnya 40-an tahun gitu misalnya, itu berapa kali sepekan Dok? Sepekan bisa 1 minggu 2-3 kali. 2 kali masih oke. 2 kali masih oke. 2 kali. 2 kali masih oke. Karena kan ada. Jadi gini, kita kan harus semua tuh harus evidence based kan. Evidence based itu berdasarkan penelitian berbagai macam negara. Paling banyak tuh Perancis. Oke. Ya, paling banyak Dok. Paling banyak Perancis. Paling sering. Kita tadi 8 paling sering melakukan hubungan seks. Bisa berapa kali mereka? Jadi kalau di Perancis itu kalau umurnya 20-30 tuh hampir tiap hari. Hah? Ya. Tiap hari Dok? Tiap hari. Perancis. Lu 20-an tahun berapa kali? Kemudian iya emang Perancis itu kan pernah ada cerita Sarkozy memang paling, dulu kan paling romantis, paling itu memang orang Perancis. Kemudian Perancis, kemudian juga lari ke negara-negara Timur Tengah memang. Jadi dari Inggris seminggu 4 kali. Tapi ini yang muda-muda ya, seminggu 4 kali. Kemudian kalau di Indonesia itu 2 kali. Termasuk agak kurang. Indonesia, Singapura dan Hong Kong itu termasuk yang rendah. Ya, cuma seminggu 1-2 kali. Tapi it's okay. Karena seks itu sebenarnya juga bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Nah, apakah dalam 1-2 kali itu pasangan kita mengalami orgasme apa enggak? Apakah pasangan kita juga mengalami yang namanya the whole body orgasm plus cervical orgasm plus G-spot plus semua putih susu orgasm plus semuanya. Nah, itu the whole body namanya. Kalau dia dapatkan itu, bayangkan wanita itu bisa merasakan kenikmatannya 1 minggu dia baru butuh lagi. Tapi kita 3 hari ya Dok. 3 hari. Kalau durasi Dok, durasi normal. Saya beberapa ada yang mengatakan bahwa durasi itu tergantung daripada sensitivitas si wanitanya. Ada yang menghitungnya dari menit, ada yang menghitungnya melalui tusukan-tusukan. Berapa kali tusuk gitu loh. Ada yang bilang 20, 30 ya kan. Tapi kalau saya mengatakan 3 menit. 3 menit itu sudah mulai aman lah. Kalau 3 menit itu sudah mulai, kalau bisa ditingkatkan sampai 5 menit itu akan bagus. Kenapa? Karena ketika 5 menit ke atas ya, itu sudah 65% wanita mencapai orgasme. Berapa persen? Kalau 7 menit 65%. 65%. Berarti kalau itu sudah aman lah ya. Sudah aman lah. 3 menit sudah aman. 2/3-nya sudah orgasme. 5 menit atau 3 menit? 5 menit. Oke, berarti di atas itu jangan bagus. pernah mencoba-coba minta ke dokter, "Dok, bisa enggak? Ada enggak obat yang bisa sejam, 1,5 jam?" Gak sehat tuh, Dok, itu bukan gak sehat lagi. Saya bilang mau hubungan seks, saya mau naik kereta api Parahyangan. Saya bilang gitu. Gimana sih hubungan seks kok sampai karena apa? Wanita dalam 15 menit dia sudah kering. Ya, 12 menit sudah mulai kering, lendirnya udah nggak ada, udah mulai sakit, udah bukan enak lagi, perih yang ada. Gunanya. Udah nggak ada gunanya. Jadi pria itu cukup di situ. Makanya olahraga juga nggak usah yang terlalu aneh-aneh kan, 30 menit per hari. Nge-gym juga mbak bagus. Paling enggak ya pull up, ataupun naik gunung, ataupun yang paling gampang tuh sebenarnya untuk ini juga, untuk itu adalah ini selain squat adalah plank.
Plank. Oh itu untuk melatih core. Minimal 2 menit bisa plank itu udah bagus. Karena di sini. 2 menit plank berarti lu bisa 5 menit. Itu ada penelitiannya juga. Gimana penelitiannya dok? Jadi dia bilang orang yang menggabungkan tadi, tapi dia bukan planknya 2 menit, tapi juga squatnya juga ada, pull upnya juga ada. Nah itu akan bisa mengatasi juga ejakulasi dini, termasuk latihan pas di Mr. P-nya. Latihan? Di Mr. P, jadi gini. Digantung gitu? Nah iya, gini. Ya cerita ini. Digantung. Ini rada sedikit powder tapi gak apa-apa. Jadi kalau kamu bangun, udah sholat subuh ya. Kamu onani atau masturbasi, suruh dia berdiri kan. Udah gitu kegel. Jepit tahan sampai dia tunduk lagi. Ya kan? Oh latihannya gitu. Latihannya gitu. Terus bangunkan lagi, tunduk lagi. Nah, itu dia biasanya akan menjadi lebih tahan tuh. Nah, pada minggu kedua di atas Mr. P-nya kamu kasih anduk good morning tuh yang kecil. Dia bisa ngangkat kasih beban lagi. Kasih beban terus kayak ke gym ya. Kayak ke gym. Bulan ke-9 pakai barbel baru. Enggak bisa. Pakai galon. Yang ketiga, minggu ketiganya itu anduk celupin ke air. Oh, itu sampai situ saja sudah bagus, tidak akan mengakibatkan. Nggak usah, aku mesti bisa ngangkat ember. Nggak usah. Nggak usah. Cukup dengan itu sudah cukup keras dan cukup tahan lama. Itu latihan-latihan diajarkan. Itu memang ada latihan langsung di pada Mr. P-nya. Jadi rangsang aja kan udah sholat udah apa. Kalau sampai pun keluar kan dia jangan sampai keluar. Maksudnya dia hanya untuk latihan. Ototnya nanti lihat Mr. P-nya juga akan lebih berurat ya. Iya, benar kok karena kan sama aja. Karena sebagian meskipun dia ini ada sedikit otot di dalam Mr. P itu. Akhirnya saya menemukan resolusi 2026. Harus beliau berurat. Gini. Karena besok-besok, bro, anduk lu sekarang apa? Gua mah bukan anduk good morning lagi, anduk lengkap. Satu set. Anduk dibasahin. Iya betul, luar biasa. Tapi aku mau nanya yang soal tadi kan sempat mention yang kalau gay, lesbi dan lain-lain. Terus ada spektrumnya. Ada spektrumnya. 1, 3, 5. Skala Kinsey namanya. Apa? Skala Kinsey. Kinsey. Jadi Kinsey dia tuh seorang kalau nggak salah dia objin juga deh. Jadi pertama kali aku dapat buku itu adalah Master and Johnson tahun 88 ketika aku masih pendidikan di objin tapi aku dapat tugas ke luar negeri untuk mendampingi suku Asmat waktu itu. Nah, itu di skala Kinsey itu juga dikatakan bahwa gradasinya tuh 0 sampai 6. Ya, jadi kalau kamu pernah pacaran? Nggak pernah dok, tapi sekarang ya karena saya putus melulu akhirnya saya lebih suka sama cowok. Berarti kan masih ada bisa dinilai. Saya bilang kamu masih tertarik sama perempuan? Masih, berarti saya udah mulai geser. Beratan mana, tertarik pria sama wanita? Ya sama dok, berarti aku bisa geser. Nah kalau yang udah 3, ini kita bisa tarik ke satu asal kehidupan perkawinannya bahagia. Tapi kalau kehidupan perkawinannya dia dapat pasangan yang salah, pasangan yang kerjanya marah-marah, pasangannya yang rada-rada NPD, toksik, balik lagi. Tapi dok kalau masalah gay nih ya, saya punya cukup banyak koleksi teman gay. Dah di pemikiran saya karena berdasarkan cerita mereka tuh jadi gay karena korban bisa dari semuanya cuma satu yang tidak korban, sisanya tuh korban yang dihantam satpam, dihantam omnya. Benar-benar. Jadi gini, hantem tuh hantem apa hantem? Makanya ada yang dihantem, ada yang disuruh ke rumah omnya terus dia cuma dari semua itu cuma satu yang enggak, sisanya tuh selalu jadi korban. Gue juga temen gue juga kayak gitu. Ya, faktor lingkungan, faktor lingkungan 70% itu adalah tadi korban trauma. Korban menjadi pelaku. Ya, tapi kita mesti ingat juga ya bahwa ada faktor yang namanya faktor di dalam kandungan. Saya opsi ada genetiknya juga. Genetik dan dalam kandungan. Jadi ketika di dalam kandungan selalu bilang Tuhan apapun anak yang aku kasih, Engkau kasih jenis kelaminnya aku terima. Karena banyak kan
Kalau datang ke saya, dokter Ucok kan pastikan Ucok ya dok. Saya udah ibu tadi bilang. Atau dok pastikan ini laki-laki, perempuan. Karena kan ada juga kayak di Padang itu selalu dimintanya uni perempuan. Karena di Padang itu yang pegang matriarkat. Jadi kalau dia lahir laki-laki dikasihlah baju pink, diperlakukanlah dia untuk belajar masak dan pengondisian. Makanya salah satu juga yang pernah dinyatakan kenapa di Padang juga termasuk tinggi itu adalah hal yang seperti itu. Oh gitu. Epigenetik. Yes. Jadi salah satunya adalah hindarkan anak-anakmu dari lingkungan-lingkungan seperti itu. Makanya saya kalaupun di rumah ya ada saudara mau nginep, no. Peranjak ini sendiri ada kamar sendiri di bawah. Anak-anak harus kunci. Itu Islami banget. Harus begitu. Orang itu pendidikan seks sebenarnya Rasulullah udah ngajarin loh. Raymond, Rasulullah tuh sudah mengajarkan ketika anakmu berusia 2 tahun, pisahkan tempat tidurnya darimu. Supaya dia tidak melihat orang tuanya melakukan hubungan seks. Anak itu menyerap semuanya ketika mungkin anaknya kan kalau ketika orgasme kan seperti kesakitan kan padahal keenakan. Kan susah. Anak kecil itu membedakan enak dan traumatis. Jadi dia nggak mau kawin. Saya ngelihat waktu kecil saya sempat sampai sekarang pun masih di alam bawah sadar dia. Ibu saya kesakitan, saya tidak mau nikah. Kan banyak. Betul. Kemudian ketika anakmu berumur 6 tahun, pisahkan ranjang pria dan ranjang wanita. Tidak pisahkan karena tidak satu incest. Betul. Jadi Rasulullah tuh sebenarnya sudah mengatakan dari dulu, pendidikan dari seksual zaman dulu itu dia sudah melihat ke depan, sangat futuristik banget. Apalagi dia bilang ngomongnya apa? Kalau kamu punya anak laki, latihlah dia memanah, kemudian berperang, berkuda. Laki harus diajarkan seperti. Dan kalau anakmu perempuan, latihlah dia memasak, menyulam dan berhias. Tuh. Itu namanya tarbiyatul jinsiyah. Bayangkan sekarang nggak pada ngikutin Rasulullah, anak laki disuruh balet, ya kan? Disuruh yang bertentangan gitu. Karena Rasulullah udah melihat. Jadi artinya apa? Laki ya ini kan meskipun psikolog banyak yang nggak setuju dokter Boyke, tapi sekarang tuh androgini nggak bisa. Oke, saya androgini dulu saya waktu masih di puskesmas baju kancing lepas saya bisa. Betul. Gak bener itu saya bisa. Saya bahkan punya masak nasi goreng namanya nasi goreng Palas karena saya di puskesmas Palas dulu. Nah, enak banget anak-anak suka nanya, "Pak, masak nasi goreng." Tapi sekarang saya udah ada istri, udah ada ini masak lah. Iya, betul. Saya meninggalkan sifat yang tapi sebagai laki-laki ya mesti bisa. Saya juga dalam bisa keadaan darurat. Ketika kancing saya hilang saya bisa bayar. Kalau dulu saya di puskesmas benar-benar masukin dulu ini diikat dulu kayak gini itu kan kerjaan perempuan sebenarnya. Ya tapi saya bisa. Tapi ketika saya kayak gini, ada istri saya mah benerin kancing atau ada pembantu ya udah. Dan itu juga termasuk bagian daripada harmonisasi rumah tangga. Jangan semuanya dikasih bebannya kepada laki-laki. Betul. Aku sepakat banget. Salah dong orang bilang kalau ada preferensi nih misalnya cewek kecowokan, cowok kecewakan itu bawaan lahir dan gak bisa diubah. 5-10% tapi 70% lingkungan. Nah, karena dia udah minta kayak gitu. Ingat ya, yang namanya jiwa itu kan terbentuk misalnya seseorang yang ibunya waktu hamil sedih, makanya anaknya bisanya introvert. Tapi kalau dia makanya saya bilang, mana suami, mana kok nggak datang lagi? Aduh dok, suami saya sedih. Bu, ibu harus diantar dan ibu harus bahagia kalau lagi hamil. Misalnya begini aja, nih gue gara-gara gue hamil nih, sama lo gue jadi putus jadi pramugari, dia kesel nih gara-gara anaknya jadi bandel dan jadi introvert. Itu pengaruh itu ya? Itu psikofisiologis sama dengan tadi yang kamu jawab. Kayak tadi berarti kayak si ibu terlalu pengen anak cewek, tapi anak cowok tetap harusnya cewek nih. Akhirnya anak cewek naik pohon, ya benerin genteng, ya kan? Anak cowoknya ya itu mencari dan sebagainya. Jadi aku tuh berkesimpulan gini bahwasanya, jadi sebenarnya orang-orang yang mengaku beragama sekarang, menurutku sih dok, mereka tabu dalam perkara-perkara yang tidak penting, tapi justru dalam perkara-perkara penting mereka justru berani gitu maksudnya. Artinya contoh kayak gini misalnya, kayak perkara-perkara pendidikan seksual itu mereka nggak mau, padahal itu penting banget. Banget. Dan dalam perkara-perkara yang kayak itu dokter Boyke ngajarin yang jorok-jorok, itu bukan jorok, ngomong penis, ngomong vagina, itu boleh, itu normal gitu maksudnya. Tapi ya itulah menurutku tuh terbalik-balik sih dok. Dan sampai aku sedih banget ya. Sampai
aku ngomong di TV kan sekarang TV, dokter jangan ngomong bilang itu adalah bibit sperma itu. Ya bibit kan bisa bibit dari tanaman. Ini kan dia bahasa medisnya. Dan orang-orang di KPI juga mereka tidak mengerti. Sampai dibilang berenang bisa bikin hamil sehingga orang tidak mau berolahraga lagi kan. Ada pernah itu terjadi. Benar. Aku termasuk yang percaya. Iya, itulah di Indonesia tuh salah kaprah semua. Hal yang penting jadi seperti itu salah kaprah. Sekarang kamu mesti lihat dong yang ngomong siapa. Kalau yang ngomong Dr. Boyke ngomong sperma, ya dia terima karena dia as a medical, as a sexolog. Tapi kalau misalnya ngomong sperma itu adalah pantomim atau dia ngomong itu adalah yang suka memberikan ngelawak, mungkin Anda boleh tegur. Saya pernah lagi dalam satu acara udah beracara itu berlangsung dapat teguran dari KPI ini dok suratnya karena Dr. Boyke ngomong sperma, karena Dr. Boyke ngomong hubungan suami istri. Coba. Aku tahu sih kayaknya siapa ketua KPI-nya di zaman Dr. Boyke. Jadi aku bilang KPI sendiri tidak ngerti seks. Mereka menjadi KPI yang menentukan orang-orang untuk ngomong seks. Kan aneh. Aku tahu kenapa sih masalahnya dok. Karena kurangnya. Karena mungkin yang perempuannya juga kurang orgasme kali. Tapi ini juga dok, kalau saya ngelihatnya orang Indonesia itu kalau dengar edukasi seks, mereka mikirnya, tutorial senggama nih nggak boleh. Kan? Di otak mereka tuh gini. Ini parahnya parahnya orang Indonesia ya. Ingat ya orang Indonesia ya, terutama yang Muslim ya, pendidikan seks bukan berarti nyuruh nge-seks. Padahal kan kayak yang dari kecil lah ya, edukasi seks dari TK itu kan diajarinnya bukan tutorial senggama, tapi gimana menjaga badan kita kan. Ini organ intim kamu nggak boleh disentuh orang lain dan gitu-gitu kan. Betul. Pendidikan seks adalah mengajarkan bagaimana seseorang bertanggung jawab pada kesehatan reproduksinya dan juga kepada kesehatan reproduksi orang lain. Bukan mengajarkan cara-cara teknik-teknik berhubungan seks. Itu intinya. Bahkan pendidikan seks itu kalau aku diselaraskan dengan pendidikan agama. Menghormati wanita. Dua ini tuh rasanya kayak dan tapi kayak berlawanan ya. Kelas banget. Tapi zaman dulu terus terang aku memang merasa begitu sih. Artinya aku dulu merasa aku nggak dibesarkan dari agama Islam kan. Tapi aku merasa memang pendidikan seksku kurang banget karena menurutku bukan kan agama tapi orang tuaku nggak ngerti caranya. Nggak ngerti. Jadi sehingga aku ngira orang hamil tuh gara-gara ciuman dok. Itu zaman dulu kan. Nah setelah terus kemudian aku belajar Islam yang sebenarnya ya, aku jadi ngerti orang-orang Muslim tuh ternyata memang bukan karena agamanya, tapi karena mereka nggak bisa. Cuman mereka berdalih karena agama, tapi padahal karena mereka nggak bisa. Karena mereka tidak berpengetahuan dan tidak mau menanyakan kepada orang-orang yang lebih ahli. Padahal Rasulullah bilang bertanyalah engkau pada ahlinya. Masya Allah. Kan udah ditanyakan, kan udah dibilang. Karena gini dok, kalau mereka misalnya nanya soal fikih, mereka bisa tanya Ustadz Adi Hidayat. Kalau mereka tanya soal hadis, mereka bisa tanya Ustadz Abdul Somad. Kalau nanya seksologi, Ustadz Boyke bisa. Jadi Dr. Boyke tuh ulama di bidang seksologi bisa. Iya, karena aku juga kan untuk mengenakan aku banyakkan seks terus terang belajarnya di negara-negara non Muslim, Belanda, Milan, Prancis. Aku ikut Kongres Seks Dunia. Kemudian terakhir ada sempat juga ke Filipina sempat. Tapi kan aku juga harus menambah. Nah waktu itu aku ke Turki. Nah di Turki itu ada Prof. Sulaiman dan sebagainya juga. Seks dan Islam tadi ya. Belajarnya juga di situ. Jadi kita juga nggak asal ngomong aja gitu. Kita tuh belajar gitu loh. Dan pendidikan seks tuh zaman sekarang masa sih tega sih. Di Indonesia sekarang HIV/AIDS-nya udah tinggi. Temanku ya yang dari Thailand mengatakan, be careful, your country will replace my country as number one is HIV/AIDS in Asia Pacific. Dan Indonesia di Asia Pasifik untuk HIV/AIDS paling tinggi lajunya. Because karena apa? Dia sampai nanya karena apa? Karena kamu tidak memberikan pendidikan seks kepada anak. Lack of sexual education. Dan kalau misalnya saya ke negara Islam juga misalnya belajar tentang opsin di luar negeri karena saya ada saya opsin juga. Kadang-kadang saya malu. Dia suka nanya, kamu kan negara Islam paling besar ya. Kenapa angka aborsi kamu paling tinggi? 3 juta orang. Sampai saya tanya,
where you get your datas? From family planning department. Jadi benar dari resmi dari pemerintah. Benar. Kan sebenarnya kan orang Indonesia tuh cara berpikirnya udah kebolak balik. Disuruh pakai spiral nggak mau. Nanti kalau kamu hamil digugurin aja. Padahal gugurin itu kan membunuh. Iya, ini nggak ada otaknya. Dosa besar. Daripada pakai spiral, daripada nyuntik, lebih baik mengaborsi. Sehingga ada satu orang sampai kena kanker atau sampai robek rahimnya gara-gara dia kebanyakan diaborsi, tiap kali hamil diaborsi, tiap kali hamil diaborsi. Percaya nggak dok? Aku masuk Islam salah satunya adalah gara-gara seks di dalam Islam. Oh iya? Iya. Jadi awal-awalnya ketika aku sama-sama orang Muslim satu kos-kosan, aku baca buku judulnya adalah Sistem Pergaulan di dalam Islam. Aku randomly buka, nggak random sih. Aku buka daftar isi. Aku di situ nulis ada tulisannya. Aku baca tulisannya azal. Azal itu artinya adalah senggama terputus, coitus interruptus. Nah setelah terus aku baca, aku bilang gila ini agama apa ngatur kayak gini. Maksudnya sampai kayak gini aja diatur. Artinya itu menjadi dasar bagi alat kontrasepsi. Menjadi dasar. Bahwa pencegahan itu dari situ. Boleh. Jadi boleh kita mengeluarkan di luar atau mengeluarkan sehingga tertahan tidak sampai hamil. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya digugurkan itu hukumnya bukan dosa lagi, dosa besar itu. Tapi sekarang coba banyak di itu. Dia menganggap bahwa kadang-kadang IUD itu karena dimasukkan di situ dianggapnya mungkin tidak haram atau apa. Padahal halal-halal aja. Iya halal-halal aja. Lo namanya juga karena dia berkontraksi, pertemuan sel telur dan sperma tidak terjadi kan. Betul. Dan itu paling aman, ya kan. Kalau dia malu untuk Pfizer yang diperlihatkan ke dokter, ke bidan, dia bisa dengan USG. Oh bagus nih, kelihatan USG spiralnya. Kan gampang. Betul. Tidak usah minum-minum tiap hari pil, tidak usah nyuntik tiap bulan, tidak usah deg-degan, itu paling aman. Betul. Ya, istriku cukup pakainya spiral. Benar. Itu menurutku problematika banget sih di Indonesia. Dan tadi ya kalau misalnya kita bicara soal masturbasi misalnya, kan ada data-data dari kedokteran ya, ada data-data dari sains. Sebenarnya agama itu dalam bidang itu benar-benar ngikutin dokter sebenarnya. Jadi makanya, hukum bisa berubah loh gara-gara itu. Betul. Makanya saya bilang kalau kami kan belum nikah dok, boleh masturbasi boleh asal jangan keseringan. Tapi kan itu haram, siapa bilang? Ada satu mazhab Maliki yang mengatakan hukumnya makruh. Jadi bukan saya ngajarin supaya orang bisa melakukan masturbasi ya, tapi bagi mereka yang belum siap untuk menikah itu hukumnya makruh. Lu tuh kayak sama dengan ngerokok. Ya kan? Betul. Tapi nanti khusus buat lu perlu gua jelasin lagi. Biar apa yang dokter bilang jadi tertangkap dengan tepat gitu. Islam tuh ini ya sangat terbuka terhadap pengetahuan. Makanya saya kadang-kadang sedih kalau saya baca aljabar tuh dari Islam, ini dari ilmu astronomi itu dari Islam. Tapi sekarang nggak ada yang maju kan apa? Saling iri-irian. Benar, Dok. Saling membenci. Kalau ada seseorang yang maju siriknya besar, ya kan? Seolah-olah sains tidak cocok untuk agama. Kita belajar seks aja, yang nggak suka banyak banget. Iya, betul. Padahal kita belajar ini adalah untuk mencerahkan mereka, mereka-mereka yang membutuhkan banyak dengan angka HIV/AIDS seperti itu. Masa kita diam aja? Iya. Bahkan gitu Imam Syafi'i bilang gini, jangan tinggal di satu tempat yang tidak ada ulama yang bisa ngasih kamu tahu tentang agama dan dokter yang bisa ngasih kamu tahu tentang kesehatan. Dan banyak banget hukum-hukum Islam atau hukum syariat yang bisa berubah karena kesehatan. Ya, yang tadi gue kaget tuh hukumnya dari perkembangan dunia medis, karena ada perubahan. Jadi itu maksud gue. Ya karena gitu contohnya. Tapi harus dijelasin biar orang nggak paham. Nanti orang bilang, boleh coli misalnya. Jadi begini. Zaman dulu ya perkawinan itu kan Utsman yang menikahnya umur 18 tahun yang jago perang itu. Umar bin Khattab. 18 tahun udah menikah, udah jadi kepala perang, udah ini. Sekarang 18 tahun apa? Kerja Usama bin Zaid. Belum bisa nyari nafkah dan sebagainya. Mereka masih SMA pun kadang-kadang masih terus dituntut supaya mereka sehat secara fisik, mental dan ekonominya juga. Nah, untuk jaga itu sementara kan kita juga mesti ngelihat dari faktor paling peak itu laki-laki umur berapa sih? Ternyata kan umur sekitar 20-an kan. 20 lewat peak seksnya. 20. Nah, peaknya itu tentunya kan harus disalurkan. Makanya
Ada tadi solusi-solusi tadi. Dan Islam juga mengapa pilihlah yang dari yang beristihad. Istihad itu kan artinya kita memilih. Yang buruk kalau ada dua itu pilihnya yang teringan. Iya kan? Dampaknya kan. Dan aku sih segala sesuatu banyak beristihad karena Allah sudah mengatakan kalau kamu beristihad, kalaupun salah kamu masih dapat 1 pahala. Kalau bener loh. Jadi kalau kamu tuh berpikir, aku milih nih yang ini. Aduh takut salah, nggak usah takut, karena Tuhan tetap akan memberikan. Karena kamu sudah berpikir, disitulah mengapa Allah itu menghendaki kita itu banyak berpikir, banyak memilih, banyak beristihad itu adalah itu. Jangan terikat hanya dengan satu pendapat orang. Gitu loh. Saya suka sekali. Ini juga banyak beristihad. Dia melihat, oh ternyata dari hadis ini begini-begini, itulah pilihan. Dan nggak usah takut salah, tetap dapat pahala. Nah, yang menarik kita ada boleh. Gue mau nanya. Tadi kan tapi dokter bilang kan kalau emang udah mulai enggak. Belum ke situ. Belum lagi. Kalau udah masuk usia dewasa belum nikah, ya onani dulu aja, tapi jangan terlalu sering. Nah, titik sering itu berapa lama? Karena saya pernah baca berita nih. Nah, ini kelihatan pengalaman pribadi. Gue pernah baca berita di Brazil kali ya. Di Brazil ada orang meninggal setelah onani 42 kali. Jadi 42. Di otak gue, batasnya 42 sehari. Ada, lu googling beritanya ada. Tapi sebenarnya kalau secara medis tuh sering tuh berapa lama keseringan? Ini berkaitan juga nanti yang udah menikah nih ya, yang pengen cepat punya anak. Sperma itu dibentuk di dalam testis, itu sampai dia matang itu 3 hari. 3 hari. Jadi dan dia biasanya menuntut untuk dikeluarkan. Betul. Bisa 2 cara, dengan mimpi basah atau dengan tangan. Ya. Nah, tinggal pilih aja itu. Jadi artinya apa? Kalaupun kamu mau onani paling maksimal seminggu 2 kali, 3 hari, 4 hari sekali. Karena 3 hari sampai 4 hari. Orang zaman sekarang sehari 2 kali. Sesuai dengan aturan. Makanya kan beberapa pasangan suami istri yang, dokter kok saya nggak hamil-hamil padahal saya tiap hari. Jangan tiap hari kamu hubungan seks. Ingat, kalau kamu tiap hari, yang sperma yang akan membuahi adalah sperma-sperma yang muda, yang belum ada pengalaman, belum matang. Jadi nggak bisa menghamili dong. Tapi kalau 3 hari sekali, 2 hari sekali, udah ada sebagian yang matang, itu bisa membuahi. Makanya kalau seminggu 2 kali, it's okay untuk onani. Yang muda-muda sebelum menikah. Secara ketimbang berzina, kamu ketemu yang namanya HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obatnya. Obat-obat yang ada hanya memperpanjang usia saja. Jadi artinya itu secara medis ya. Kalau secara agama kita coba untuk kombinasikan. Karena kan di antara 4 mazhab itu ada yang mengharamkan total, ada yang membolehkan ada yang membolehkan dengan syarat dan segala macam. Nah, jadi itu tinggal menurutku sih penting banget sih bagi orang-orang kayak Dr. Boyke itu ngobrol sama ulama-ulama yang memberikan fatwa biar bisa memberikan semacam kayak pengarahan yang benar khusus Indonesia. Kan kalau misalnya mohon maaf ya, kan dokter tadi bilang testosteron negara-negara kan beda-beda ya dok ya. Artinya kan semacam kayak keinginan itu kan berbeda-beda juga. Nah mungkin ketika waktu itu di zaman Imam Syafi'i mereka bisa memberikan fatwa seperti itu. Di zaman sekarang bisa jadi kalau kondisinya berbeda, fatwanya bisa jadi berbeda. Nah berarti menurutku sih harus memang ngobrol sama ulama-ulama. Contoh ini aku pernah dapat ini juga. Dulu aku ngasih ceramah di waktu itu di Jawa Timur di salah satu universitas. Dia bilang menonton BF Blue Film itu NU Jawa Timur membolehkan. Luar biasa tuh. Karena apa? Waktu itu ulama Jawa Timur. Karena apa? Kaget kan saya juga. Kaget karena juga. Apa? Karena di usia 40 untuk menambah, yang penting tujuannya apa? Untuk menambah gairah suami istri nonton dulu misalnya. Itu diperbolehkan. Itu aku masih inget banget. Masa iya? Karena aku tahu juga kan di dalam itu. Pasti kontroversi ya. Nah, berarti mereka sebenarnya juga bisa mengadopsi bahwa ketika usia sudah menjelang menopause, perkawinan sudah 10-20 tahun, ada rasa kebosanan, bisa dibantu alat bantu seks, salah satunya adalah nonton. Tapi filmnya bukan yang sekedar itu, ada romantisnya, film-film seperti itu. Itu waktu itu dikatakan seperti itu. Aku sudah ada yang muncul, sudah ada mulai muncul fatwa-fatwa seperti itu. Dan menurut aku berarti mereka betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Dan memang sebenarnya Islam itu memang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya contohnya aja. Benar. Tapi kadang-kadang sudah futuristik seperti, kenapa sih dok kami Islam nggak boleh berhubungan saat haid? Di baru ketemunya
sekarang hasil penelitian. Benar. Kenapa sekarang? Ternyata kalau kamu hubungan saat haid nih, itu yang namanya darah haid itu hidup dalam tanda kutip. Dia bisa menempel di indung telur yang harusnya keluar terdorong menempel di indung telur menjadi kista coklat, menjadi infertilitas nanti. Jadi Rasulullah tuh udah jadi jauh-jauh udah ngelihat ke depan. Namanya juga Rasulullah ya pastinya. Future informasinya beda. Makanya di dalam Islam itu kalau ditanya boleh nggak oposisi, boleh tuh. Al-Baqarah 223. Yang nggak boleh itu cuma 2, hubungan seks melalui anus, betul. Dan hubungan seks saat haid melalui anus. Kenapa? Ternyata dari hasil penelitian selain kotor, kalau orang melakukan hubungan seks melalui anus dengan penderita HIV/AIDS 100 kali lebih mungkin tertularnya ketimbang hubungan seks melalui vagina. Itu ada penelitiannya. Luar biasa. Mantap. Jadi kita bahwa basicnya Islam itu sebenarnya fitrah. Betul. Oke, kita ini menarik nih. Pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi di season ini kita banyak pertanyaan netizen, atau kalau mereka punya masalah mereka bisa curhat di sini. Ini pertanyaannya udah menarik nih. Coba ya pertama ya. Bagaimana Islam mengatur seseorang yang memiliki kecenderungan biseksual dan sulit untuk menghilangkannya? Jika dorongan itu tidak bisa dihapus lagi, tapi hanya bisa dikelola, apa bentuk pengelolaan yang dibenarkan? Berarti ini skalanya 3 nih. Spektrumnya 3. Kalau 3 kan bisa ditarik dong. Biseksual soalnya. Biseksual itu 3. Itu kita tarik ini. Persyaratannya 1. Apa tuh, Dok? Jangan lagi berkomunikasi handphone, film segala dengan. Benar kan? Nggak dengan itu? Benar 1. kan? Yang kedua, dia mesti punya pasangan yang normal dan membuat dia bahagia. Sehingga dia melihat pasangan itu kan orang-orang yang seperti itu kan dalam tanda kutip kan mereka lebih, orang-orang yang biseksual tuh lebih emosional karena kan dalam lingkungan yang terkucil, lebih posesif, ya kan? Nah kalau dia punya pasangan yang sangat mencintai dia dan ngapain dia cari orang? Dan 2 syarat itu, insya Allah itu dia bisa ketarik digeser. 3 jadi 1, mesti 1 aja untuk jadi 0 nggak mungkin. 1, tapi dia tidak akan terhindar. Putus semua, buang tuh handphone saya bilang sama pasien-pasiennya, buang tuh handphone. Kemudian dekati agama. Itu kayak narkoba berarti Dok ya. Dan kamu satu, kamu bayangkan hidup kamu bersama anak-anak kamu ini, karena ingat, like attracts like. Kalau kamu berpikir dan bersyukur kepada Tuhan, kamu dapat istri yang baik, dapat ini dan maka yang akan datang adalah kebaikan-kebaikan ke dalam diri kamu untuk dihindarkan dari hal-hal yang buruk tadi. Mantap. Itu menurut Islam. Menurut Islam sebenarnya sama. Ada nggak di hadis atau Quran yang orang biseksual atau gay? Hampir nggak ada sih kalau menurutku. Cuman kalau yang lahir dengan 2 kelamin ada. Itu namanya Afrodit. Afrodit itu ada. Maka kalau di dalam Islam sederhana, dia akan dihukumi laki-laki atau perempuan berdasarkan jenis kelamin yang paling aktif. Yang paling sering dipakai. Misalnya contoh kayak kalau yang terangsang itu otongnya berdiri berarti dia laki-laki. Atau misalnya kan kalau biasa ada berkembang yang besar sama kecil biasanya. Atau kalau misalnya sama-sama besar dilihat kencingnya keluar dari mana. Jadi kalau kencingnya kan ada yang mirip vagina, kalau yang hermafrodit kok Afrodite itu Dewi. Hermafrodit itu kan bisa 2, ada yang kadang-kadang klitorisnya bentuknya juga seperti penis kan. Tapi kita lihat kencingnya dari mana ya? Iya, itu maksudnya. Karena kata kedokteran kalau nggak salah klitoris itu adalah penisnya perempuan. Gitu. Terus biseksual nggak ada? Biseksual menurutku ya balik lagi pendekatannya mungkin berbeda dengan yang lain ya. Tapi pendekatanku adalah lebih banyak, aku sama kayak dokter, lebih banyak kepada pengondisian sebenarnya menurutku. Artinya pengondisian ini berpengaruh banget pada apa orientasinya dia sebenarnya. Kalau pengondisiannya benar ya nggak ada masalah. Yang menarik Dok, yang dokter sampaikan tadi itu ada di dalam Al-Quran. Salah satu cara yang paling parah orang-orang munafik merusak orang-orang muslim adalah tidak menjadikan laki-laki sebagai laki-laki dan tidak menjadikan perempuan sebagai perempuan. Jadi pendidikan itu penting banget. Jadi juga saya mesti cerita tentang gay ini. Jadi saya juga sempat, kenapa sih Tuhan tuh masih menciptakan gay? Ternyata ketika Sodom and Gomorrah itu, ketika di Lut ya, zaman Nabi Lut itu, mereka itu ketika dibalikan digempa mungkin tidak semuanya meninggal kaum Lut itu. Mereka sebagian lari, terutama larinya ke Asia
Tenggara, termasuk ke Bangkok, ke Thailand, termasuk ke daerah-daerah seperti itu. Makanya mengapa itu larinya ke situ katanya sebagian, sehingga mereka berkembang juga di situ. Makanya mengapa katanya Dewi Kwan Im, Dewi kasih sayang itu dulunya laki-laki yang menjadi perempuan. Iya, benar. Iya. Itu aku dapat cerita itu. Kenapa? Kan saya juga suka pengen tahu cerita kenapa. rakyatnya ya. Jadi cerita rakyatnya kurang lebih mereka lari ke situ. Ya akhirnya mereka berkembang dan makanya kalau di Thailand segala itu masih dianggap ya. Karena di luar negeri juga sebenarnya kalau saya belajar yang namanya gay itu ya dianggap sebagai kelainan orientasi seks, variasi dari alam. Ya kita nggak bisa ngomong apa. Tapi saya selalu bilang, but in my country no. Iya, betul. Saya selalu bilang karena because I'm Muslim. Oh, I know. Iya, karena kita kalau menganggap belajar bisa. seks tahu enggak? Belajar seks nih Ustaz. Yang pakai transvestisme, yang pakai kudu rambutnya di ini, yang pakai kucir-kucir, terus yang pakai ini sambil datang ke tempat kongres seks. Tapi ya mereka enggak, itu mereka menganggap itu oke. Tapi kita kayak saya seksolog dari Indonesia, ada teman saya juga ya Yusuf yang Objin yang dari Malaysia, ada yang dari mana, mereka tetap kita enggak ya. Kita punya agama Iran, kita enggak ya. Kita gitu. Kita kan bersahabat juga dengan mereka. Kita tetap respect. Ya, tapi kita respect dengan agama kita karena buat saya bilang saya dapat ilmu begitu banyak tentang masalah seks, tapi ketika sampai di Indonesia saya harus filter sesuai dengan agama saya. Mantap. Gitu. Jadi nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Ya, sebenarnya nggak bertentangan sih. Iya. Gimana? Pertanyaan berikutnya. Jika suami diam-diam mengkonsumsi konten seksual dan itu terus memicu pertengkaran, apakah itu termasuk bentuk kezoliman? Kenapa harus diam-diam kalau bisa bareng? Apakah istri wajib bersabar atau ada batas ketika bertahan justru merugikan diri sendiri? Iya. Pertanyaannya emang boleh walaupun udah beristri? Jadi gini ceritanya. Pertama tadi ya, masturbasi itu ternyata ketika salah satu yang pengen aku bilang tadi, ketika Imam Maliki membolehkan masturbasi itu tidak berkaitan dengan konten-konten seksual. Atau film BF tadi. Tapi kalau sudah terdesak, sudah penuh kantong spermanya. Nah jadi itu artinya tetap dia nggak boleh nonton sebenarnya film-film porno. Kecuali tadi ada fatwa dari NU tadi misalnya. Kita juga belum tahu seperti apa maksudnya. Tapi itu tetap tidak boleh sebenarnya. Karena kenapa? Perempuan itu salah satunya adalah memang mereka pengennya cuma mereka kan. Nah ketika dia lihat misalnya laki-lakinya saya tertarik sama yang lain, ada rasa di dalam diri jadi nggak berharga gitu maksudnya. Nah itu salah satu kenapa terjadi keributan sebenarnya dalam rumah tangga. Nah kalau sudah terjadi keributan ya harusnya sih dihentikan sih. Harusnya dia meminta istrinya, kalau aku saranku ya, meminta istrinya untuk memenuhi fetishnya dia. Kalau dari sisi aku selalu mengatakan bahwa kalau kamu sering menonton konten-konten seksual, kecanduan. Dan kecanduan di dalam agama Islam itu tidak boleh. Apapun, kecanduan agama juga nggak boleh. Iya benar, dopamin ya. Dopamin. Dan kalau sudah sampai kecanduan, akhirnya seringkali seorang pria itu tidak lebih suka melakukan masturbasi ketimbang dia menggauli istrinya. Itu yang paling bahaya. Itu sih. Itu dia tuh. Yang harus diingat adalah seperti itu. Jadi bagaimana dong mengatasi masalah itu? Konsultasi. Boleh nggak usah sama seksolog, sama psikiater, psikolog, sama ustadz yang benar. Betul. Dia kasih tahu. Nanti dia kasih tahu juga jalan-jalan keluarnya bagaimana. Kalau di saya sih selalu akan ngomong bahwa itu akan mengakibatkan kecanduan. Aku akan kasih tahu film-film yang benar. Induk Semang saya bilang, dia di usia dewasa, kalau emang udah dibutuhkan kan, kalau dari ilmu seksologi kan boleh masturbasi. Tapi yang tidak boleh sambil nonton konten-konten seksual. Lebih didorong fantasi, berhayal. Karena itu malah menambah kreativitas katanya. Kalau cerita-cerita apa yang lu bilang misalnya stensil sama Tante Mona sama nggak boleh juga ya, walaupun artinya cerita kalau fantasi menurut segini ada satu yang jarang banget dilakukan sama orang-orang muslim atau orang-orang di Indonesia, minta istrinya memenuhi fetishnya dia. Itu penting banget itu penting loh. Itu jangan sampai jangan lu gitu-gitu aja. Imajinasinya kalau fetish sudah mulai penyimpangan. Kalau penyimpangan ya. Kalau fetish penyimpangan jadi imajinasi dia misalnya sandiwara. Role play. Misalnya dia pengen istrinya jadi aduh aku tuh tadi baru habis nonton Wonder Woman. Kamu pakai dong pakaian Wonder Woman, jaket kulit gitu yang payudaranya keluar begitu, terus pakai celana kulit yang sampai sini, kadang-kadang bawa ini tapi bukan sadis masokis gitu. Sekedar fantasi aja enggak masalah. Iya, betul. Aku pikir bukan enggak masalah, tapi sangat penting. Seperti misalnya si wanita itu, saya tuh selalu terangsang deh dok, suami saya guru tapi saya tuh selalu
terangsang dengan yang namanya polisi. Tuh ke Senen tuh beli seragam polisi. Nah, polisi jadi bajunya gitu pakai kayaknya. Dan dia mulai tapi perutnya buncit. Mulai olahraga dan buka bajunya ketika hubungan seks pakai seragam polisi. Jadi tergairahkan si wanitanya itu juga. Sekarang semua ada seragam apa polisi, pilot ada semua di Semen. Tapi tadi dokter bilang tapi jangan juga dicambuk, itu masuknya kan masuk itu karena sadis masohis. Tapi sebenarnya kalau cambuk jangan sekedar cambuknya sekedar kan jangan sampai itu tuh menyakiti. Kalau sudah sadis masohis itu yang dicambuknya suaminya itu sudah mulai si istrinya jadi sadis. Kemudian si ininya jadi masohis si suaminya. Tapi kalau dia cuma sekedar dimain-mainin di atas gitu, tapi nggak dikenain hanya untuk sekedar I'm Wonder Woman ya itu boleh pakai BH-nya yang merah gitu kan Wonder Woman kan suka gitu tuh bodinya bagus rambutnya diurai begitu terus pakai apa kan banyak tuh kalau ulang tahun tuh kayak tiara gitu ya boleh gitu. Tapi berarti BDSM tuh masuknya penyimpangan ya? BDSM penyimpangan dia termasuk parafilia. BDSM yang menyakiti dulu baru disiplin sadism masokism masokism itu penyimpangan termasuk jadi penyimpangan itu ada dua yang tidak terlalu berbahaya fetis misalnya dia fetis itu apa sih dok? Fetis itu definisi ketertarikan seseorang pria atau wanita kepada benda-benda non seksual misalnya salah istilah dong kita salah ilmu gue itu gue kira fetis non seksual gitu misalnya itu kan non seksual bukan payudara. Fetis tepuk. Oke. Kan non seksual. Tepuk masih, leher masih. Tapi misalnya pada itu pada stocking. Oh gitu. Kepada ketek. Baju warna merah. Oh gitu. Pada kebaya warna merah. Oh salah istilah gua. Nah itu namanya fetis yang netizen salah nih semua. Itu tapi yang berbahaya adalah fetis misalnya pada hal-hal yang fetis kepada ingin melakukan hubungan seks di atas genteng. Nah itu kan fetis juga. Tapi kan itu berbahaya bisa jatuh. Ada orang untuk mencari. Negara kita butuh genteng. Gak lu sholat Pak. Oh iya juga ya. Terus misalnya fetis dengan fetis sambil melihat biawak misalnya itu kan ada. Ada itu juga aneh sih. Itu aneh sih. Itu kan berbahaya. Nah itu fetis. Kalau sadis masochis itu dua-duanya sudah berbahaya karena ada beberapa yang mati ya, pengen dok, ya? melihat sampai mati dicekek pernah ada kasusnya sampai banyak seperti itu atau infeksi sampai saya pernah dapat pasien soalnya yang keputihan ternyata setelah saya tanya-tanya dibuka pas dilihat keputihannya di sini bekas sundutan rokok. Jadi dia disudut dulu dari kesakitan baru dia bergairah. Banyak yang pakai lilin ada biasa ditetesin. Padahal di dalam Islam tuh ya dok ya, ini salah satu juga orang muslim yang bermasalah ya. Orang muslim itu kalau keluar rumah bajunya bagus dok. Di dalam rumah bajunya itu aja. Itu menurutku yang salah tuh. Harusnya tadi dipenuhi apa imajinasi bersama. Obrol lah maunya gimana gitu maksudnya. Kalau itu perlu ya dok ya ngobrol. Kamu maunya gimana sih gitu. Kemudian juga yang sadis masochis kenapa sekarang kok jadi banyak? Karena aku juga agak kurang setuju sebenarnya. Film ya dok ya. Film. Kedua anak-anak dilihat kambing disembelih, ayam disembelih. Belum waktunya. Jangan. Mendingan anak tinggal aja yang dewasa aja gitu. Nontonin yang baik-baik aja. Kalau perlu juga ditutup pakai ini apalagi sampai dia masih bergerak-gerak kepalanya tuh sudah putus gitu. Itu bisa menimbulkan sadistik. Ternyata adistik dan dia melihat kok kayaknya nikmat juga lihat gerakan-gerakannya. Akhirnya terbayang. Nah, itu bisa menimbulkan juga sadis masuk imajinasi yang tapi kalau ada yang kayak gitu berarti harus terapi. Kasih tahu. Terapi. Bahwa seks itu bukan saling menyakiti, seks itu saling menyayangi. Nanti dikasih lihat gambar-gambarnya seperti apa. Tapi dok, kalau memang kan kalau role play kan untuk kepentingan variasi. Ya. Berarti itu kan selevel dengan alat bantu sebenarnya. Oh iya, kalau sex toys. Kalau di Islam tuh alat bantu boleh gak sih sebenarnya? Ada ulama mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Jadi kalau misalnya yang mau dipakai tadi tangan istrinya atau bagian-bagian daripada istrinya. Karena kalau sex toys dianggap tidak dalam tanda kutip tidak bagus. Maksudnya tidak halal dalam Islam. Cuman pasti ada ulama-ulama yang memperbolehkan. Iya. Pasti ada. Karena perkembangan. Benar. Kan, ya. Dan mungkin ulama-ulama itu akan berpikir bahwa kalau dia terbiasa menggunakan katakan dildo adiksi yang tadi. bergetar, maka dia bisa adiksi. Karena kan Mr. P suaminya nggak bisa bergetar. Nah, itu mungkin ulama yang itu, pro yang itu. Tapi kalau hanya sekedar yang tidak bergetar dan mirip nah itu menurut pendapat saya sih ya katakanlah misalnya
suaminya dalam tanda kutip kena diabetes. Benar. Dan atau suaminya jauh ditugaskan. Sementara si wanita termasuk yang gairah seksnya tinggi. Ya bolehlah pakai yang biasa aja. Gitu. Karena kalau pakai tangan suami kan tangannya cuma segitu aja. Dan dia ada juga di mana. Yang kedua ya artinya juga jangan sampai justru menggunakan hal-hal yang berbahaya, pakai singkong, pakai timun, pakai terong, itu kan lebih berbahaya, tidak steril, ya kan? Ya kan ada. Aku pernah menemukan juga di kampung. Pakai bohlam ada. Pakai bohlam ngapain? Maksudnya, ya karena aku pernah kerja di daerah, jadi mereka pakai yang seperti itu. Dan mohon maaf ya, sempat ada yang ketinggalan bagiannya di situ dan saya yang harus mengambil. Jadi makanya saya tahu bisa ngomong seperti itu. Jadi tumbuh pada kondisi-kondisi tertentu di mana pasangan kita tidak bisa memberikan itu kenikmatan boleh dengan catatan sampai si pasangan sudah bisa memberikan lagi kenikmatan stop. Sudah diterapi dengan Pro LQ. Berarti prinsipnya hanya sebagai alat bantu bukan substitusi. Oke. Ini apa namanya tadi? Suami saya beberapa kali selingkuh sampai berhubungan badan dan mempublikasikannya. Wah, ini kacau nih udah. Ini udah tahapannya bukan kindness lagi. Siapa tadi dok namanya? Yang skala itu. Skala tadi gay tadi. Gay itu skalanya 6. Itu namanya gay. Siapa namanya tadi dok? Kinsey ya, ini bukan Kinsey lagi ya. Nah, keluarga pun tidak menegurnya. Saya masih sayang, tapi tidak mampu kembali seperti dulu. Apakah saya berdosa tidak bisa lagi menjalankan peran sebagai istri? Nah, kalau aku ya, ini kalau hukum bilang Islam ya, kalau sudah selingkuh, sebenarnya ada opsi cerai. Dan menurutku ya kalau aku pernah ketemu, nah balik lagi dok, di Indonesia itu cerai itu punya satu konotasi yang jelek banget. Punya satu anggapan yang jelek banget. Makanya separah apapun orang dalam rumah tangga dia nggak mau cerai. Padahal sudah wajib cerai sebenarnya. Nah, misalnya aku coba kasih gampangnya aja ya. Di dalam Islam pernikahan tuh ada tujuan. Kalau tujuannya sudah compromise, berarti kamu bisa minta cerai. Sesederhana itu sih sebenarnya. Apalagi kalau udah selingkuh. Iya, tapi harus diingat karena tadi kesetaraan gender di kita tuh masih belum. Benar. 1, 2. Benar. Selalu bilang, ya udah Bu, kalau udah begini, Ibu sampai kena penyakit kelamin nih, sampai saya udah obatin, udah aja pisah. Saya nggak bisa kerja dok. Nanti uang dari mana? Nanti ini, Ibu lapor ke atasan. Betul. Saya bilang, dia kan pegawai negeri sipil. Lapor ke atasan. Nanti kalau dia lapor ke atasan, dia dipecat, uang dari mana? Nah, makanya saya selalu mengajarkan jadi perempuan itu harus kerja. Anak-anak saya sih mohon maaf ya, saya dua-duanya harus kerja. Apapun, kalau sampai ada apa, bukan hanya itu, seandainya suami pun dipanggil dulu, sampai pun suami bercerita, kamu bisa punya keputusan, enak aja loh, gue ngegedein anak-anak terus tuh selingkuhin kayak begitu, gue kerja kok, tanpa lo juga gue bisa ngebiayain anak-anak gue, dan anak-anak gue akan menjadi lebih baik. Jadi hal seperti itu, nah ini yang harus diajarkan kepada para wanita-wanita di Indonesia juga, mau kerjanya dari rumah ya. Misalnya mau jualan wis lah, sekedar jadi agen wis, influencer, afiliator, silahkan. Tapi kamu punya pria itu menjadi tidak menghormati wanita karena semua tergantung pada dia. Mau beli apa salah satunya, mau beli ini mesti izin. Kadang-kadang kan wanita pengen, aduh lihat tas 2 kali, 3 kali, aku pengen beli. Kalau punya duit sendiri kan, kalau sebenarnya, kok kamu beli ini pakai duit aku kok. Betul. Ya udah, tapi tetap sebagai seorang wanita dia nanya, kamu sukanya warna apa? Ini bagusan mana? Meskipun pakai duit dia, supaya tetap bahwa dianggap si suami itu adalah seorang yang masih dihargai tetap oleh kalau misalnya buka toples minta bukain suami. Itu bagian daripada meskipun si wanitanya sebenarnya bisa. Lebih gitu. Saya kebalik sih kalau buka toples minta tolong si Duri saya malah. Nggak bisa. Ini nih tolong dinasihatin nih dok. Kurang olahraga ini. Ini kalau ini kayaknya kebalik kayaknya. Mungkin istri yang bilang, kamu nanti kalau ini aku ceraikan gitu misalnya. Enggak, guyonan aja. Ini udah hampir 2 jam gila. 2 jam. Serius. Sebenarnya kalau masih banyak banget pertanyaan sih. Iya, banyak banget sih. Nanti kita bisa bahas biar kita berespek waktu. Ray, apa yang pengen lu sampaikan? Lu sudah semakin yakin belum untuk menikah? Setelah ini. Daripada lu kanker prostat lu. Tapi ada faktor ininya. Ada faktor apa sih Ray yang membuat kamu takut menikah? Coba saya pengen tahu. Coba. Menurut gua kena Dunning-Kruger. Apa tuh? Dunning-Kruger. Semakin belajar semakin malas. Orang nikah tuh lebih gampang pas mereka belum terlalu banyak ilmu di awal. Kayak terlalu menggampangkan. Terus udah punya. Sekarang tuh kayak banyak denger cerita, oh nih jelek di sini, cerai di sini, jadi takut. Sebenarnya takut di sana. Iya.
lebih banyak kalau dari temen gue ya, lebih banyak yang nikah habis itu kurang bahagia dibanding yang lebih bahagia. Lihat aku dong. Bahagia. Lihat aku dong, aku udah 40 tahun nih. Cucunya nih ada di dia ada cucunya 2. Oh iya, oke. Kuis. Jadi aku akan kasih hadiah. Aku akan kasih hadiah ya kepada mereka-mereka yang bisa menjawab, kemudian ditulis di kolom. Satu set lengkap nih ya. Bagus. Di yang namanya produk-produk kuis. Ya. Nah, kuis yang pertama adalah produk apa saja 4 produk yang diperkenalkan pada podcast hari ini. Langsung bisa aku jawab. Itu bisa saya langsung. Itu udah bisa dilihat di contekannya kok. Iya, benar. Nih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Wish by Dr. Boyke. Jadi orang kan selalu nanya, banyak sekali kan aku di AI dari obat apa. Wish itu kan Dr. Boyke yang buat. Wish itu singkatan dari apa? Nah, yang bisa menjawab pastinya ada 2 kita kasih setting ini ya dari Wish. Coba kita dalam satu set kepada mereka-mereka yang bisa menjawab, tolong dijawab kemudian kita kasih dan diundi ya biasanya ya. Iya, kita pilih, kita lihat. Kita arahkan ke Instagramnya dokter. Oh iya. Jadi tolong yang pertama follow Instagram Wish Boyke ya, kemudian atau Wish DR Boyke atau Instagram saya juga ya, nanti kita sertain DR Boyke Dianugraha ya, dengan memfollow itu kemudian menjawab langsung nanti kita bisa pilih untuk yang siapa yang mendapatkan hadiah 2 set tadi. Mantap. Ya. Kalau misalnya Anda di bawah. Ya, kalau Anda tidak beruntung mendapatkan, Anda tetap bisa membeli sebenarnya. Ya. Kalau pengen yang yakin yang asli kan produk kuisnya banyak tuh. Tadi saya ngomongin Menohub bisa ke ada marketplace di 0812 1100 kemudian 7566. Nanti kita tes di bawah juga. Nanti akan kita tulisin di bawah. Buat yang kalian mau wish pernikahannya. Kalau nanya-nanya juga di situ bisa. Ya, apalagi sudah di atas 35 tahun karena setiap tahun Anda kehilangan di atas 1%. Di atas 30%. Di atas 30 Anda kehilangan 1% testosteron setiap tahun. Itu. Aku masih pakai loh sampai sekarang dan masih pantesan masih awet muda. Pantesan kelihatan muda. Jangan lupa Escape nanti bakal ada di Makassar tanggal 3 Mei. 3 Mei bener kan ya? 3 Mei ya? 3 Mei. Iya 3 gue lagi inget. Jangan lupa Escape di Makassar tanggal 3 Mei 2026 sama teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk daftar Miki untuk kita ketemu nanti kita ngobrol-ngobrol tentang offline Escape dan juga teman sekalian boleh follow @escape untuk tahu tentang aktivitas-aktivitas kita dan komen ke kota mana lagi kita mau pergi setelah dari Makassar. Surabaya. Baik, terima kasih. See you guys.